Seperti biasa, sebelum kita lalui dan awali ta'lim kita di malam hari ini, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap hamba-hamba Allah yang beraktivitas sampai dengan malam hari ini dalam waktu Indonesia dan juga waktu-waktu sekitaran tempat beraktivitas yang belum beriman, belum bersyahadat, semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan, dimantapkan hatinya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian bagi siapa yang telah bersyahadat, telah beriman, semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dalam iman dan amal salehnya dan dihindarkan dari perbuatan maksiat. Kami menyeru pada diri pribadi dan kita bersama, mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan maksiat dan meningkatkan amal saleh sepanjang kemampuan kita hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Baiklah, di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian pembahasan tafsir yang sebelumnya di pertemuan yang lalu telah kita adakan pertemuan bersama keluarga besar ahli Al-Quran STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, dan kajian spesial dalam rangka mengevaluasi aktivitas kita dan menyusun rencana-rencana kebaikan di tahun-tahun berganti, bulan-bulan, atau bahkan setiap detik yang kita lalui. Baiklah, kita akan coba lanjutkan kembali. Kita masih di surah Al-Baqarah, surah kedua dalam susunan mushaf Al-Quran, dan pertemuan sebelumnya kita telah sampai di ayat yang ke-16. Ini masih dalam rangkaian golongan yang ketiga, ayat-ayat yang menerangkan tentang golongan ketiga dari 3 klasifikasi manusia. Telah kami sampaikan, bahkan di pertengahan jumpa kita telah kita tegaskan, ada baiknya kita ingatkan terlebih dahulu supaya kita memiliki ketersambungan dengan ayat yang akan dibahas pada kesempatan malam hari ini. Baik, di pembuka surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala secara umum menerangkan tentang klasifikasi manusia golongan pertama yang ditetapkan oleh Allah sebagai golongan terbaik, yang dijamin mendapatkan naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bimbingan langsung dari Allah dari setiap aktivitas yang dijalani, plus jaminan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam titian aktivitas yang dilalui. Allah berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada golongan orang-orang yang mereka itu dijamin oleh Allah akan lekat dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu dijamin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Siapa mereka itu? Merekalah orang-orang yang disebut oleh Al-Qur'an golongan bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Maka dia punya ciri. Setidaknya ciri utama yang disebutkan langsung di ayat ketiga sampai keempat, dan nanti perinciannya kita akan dapati di ayat-ayat setelahnya, bahkan di surah-surah yang berganti. Tapi poin besarnya ada di 2 ayat ini, yaitu ayat ketiga dan keempat di surah Al-Baqarah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama adalah orang-orang yang senantiasa berusaha meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak dicukupkan dirinya dengan mengatakan saya beriman cukup, tidak, tapi dia berusaha meningkatkan lagi imannya, meningkatkan lagi imannya. Karena itu kalimatnya, diksinya menggunakan fi'il mudhari', ya. Jadi selalu meningkat, baik sekarang, kemudian terus menerus, dan sampai akan datang dia naikkan terus, dia naikkan terus. Nah, bagaimana cara menaikkan iman ini? Maka dilanjutkan kemudian melalui firman Allah, wa yuqimunas shalah. Cara meningkatkan keimanan kepada Allah ini sehingga masuk dalam golongan orang yang bertakwa dan mendapatkan apa yang dijanjikan tadi yang telah disebutkan di ayat kelimanya, maka iman ini perlu ditingkatkan dengan memperbanyak amal saleh. Karena itu sering saya sampaikan bahwa redaksi iman seringkali disandingkan dalam Al-Quran dengan amal saleh. Ya, wal asr innal ladzina, ya wal asr, ya, sungguh demi waktu yang diberikan kesempatannya kepada setiap manusia. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas berpotensi mengalami kerugian. Ya, ketika diberikan modal waktu oleh Allah, dia tidak mampu menggunakannya dengan baik sehingga rugi. Modal tidak kembali dan keuntungan tidak diraih. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kemudian dia berusaha meningkatkan imannya dengan cara wa amilus shalihat, memperbanyak amal-amal saleh. Dari amalan standar, ya, standar kita untuk meningkatkan iman yaitu salat. Maka Allah kemudian sandingkan kata salat pertama dengan kalimat peningkatan iman di Al-Baqarah ayat 3 tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka dari itu saya mengajak dan menguatkan pada diri pribadi dan kita bersama, mari kita cek
kualitas iman kita sekaligus juga kadar keimanan kita di hadapan Allah. Apakah kualitasnya makin baik, apakah semakin meningkat, maka bisa dicek, bisa diamati lewat amal-amal yang kita kerjakan. Pertama salat. Ya, kita lihat apakah sudah meningkat dari fardu ya kepada sunnahnya, ada tambahannya, kemudian kualitasnya sampai ke pemahamannya, sampai mengerti apa yang diucapkan, pelan-pelan kita belajar. Jadi kalau ada dorongan dalam diri kita untuk mempelajari kembali, untuk meningkatkan sholat, ya kan, tambah dari yang fardu tambah dengan sunnahnya, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan iman dan berbahagialah kita dalam kondisi demikian. Kemudian kalau sholat itu dilakukan oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batasan, tanpa sekat dalam setiap keadaan. Ya, mau dia kaya, mau dia cukup, mau dia dalam keadaan mampu berdiri, mau duduk atau bahkan berbaring, masih berlaku sholat dan tidak mengeluarkan biaya. Karena itu amalan selanjutnya ketika kita telah selesai dari amalan standar, mulai kemudian keluar dari amalan standar itu meningkat lagi kadarnya ya pada harta benda kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami titipkan kepada mereka, sebagian yang kami titipkan, sebagiannya lagi telah mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah cukup dengan itu semua, maka selebihnya mereka coba infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, mimma di sini ada dua tafsiran. Ya, min yang pertama saya tegaskan lagi adalah menunjuk kepada yang halal. Jadi Allah bentangkan rezeki, ya semuanya baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang manusia cara memperolehnya, cara memeloreh ya rezeki yang disebutkan tadi, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang menempuh dengan jalan yang baik, ya ada yang menempuh dengan jalan yang tidak baik. Ada dengan jalan yang soleh seperti bekerja dengan benar, itu kan, menyesuaikan aturan, dia mendapatkan dengan cara yang halal, cara yang soleh. Ada yang menempuh dengan cara yang salah, ya seperti apa? Seperti dia misalnya korupsi, dia mencuri dan sebagainya. Dia dapat rizkinya asalnya netral, baik. Cuman ketika diambil dengan jalan yang tidak baik, maka berubah menjadi haram. Nah, kata min di sini untuk menunjuk kesan bahwa yang hanya boleh digunakan untuk infak ini, tafsiran pertama, itu yang halal saja. Yang lainnya nggak boleh dipakai. Jadi jangan sampai misalnya maaf berinfak dengan rezeki yang haram. Hasil korupsi dipakai bangun madrasah misalnya kan, disumbangkan bangun masjid, dipakai bantuan sosial, bansos dan sebagainya, misal itu nggak boleh. Ya, maka tidak memberikan nilai-nilai kebaikan. Ingat, ada standar yang sangat penting dalam kaidah syariat kita, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, Allah itu sangat baik, maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, karena Allah maha baik maka tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Ya, sedangkan kalimat thayyib itu disandingkan dari hasil yang diraih dengan sifat halal. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, ini min yang pertama. Ya, jadi tafsiran yang kedua dari kata min ini, mimma, asalnya min dengan ma. Mimma razaqnahum yunfiqun. Kata min yang kedua menunjuk kepada sebagian yang dimaksud dari rizki yang halal-halal yang kita dapatkan, sebagiannya, tidak harus seluruhnya. Maka sebagian kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dulu. Ya, ini manhajnya. Jadi jangan sampai kita keluar terlebih dahulu sementara hidup sendiri kesulitan. Ya, tata dulu diri kita kebutuhannya apa, di keluarga bagaimana keluarga mendapatkan hak-haknya, anak-anak mendapatkan bimbingan yang baik, sekolah yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah, tercukupi itu semua. Nah, kemudian di luar batas itu baru itu adalah cara Allah memberikan kesempatan, peluang pada kita untuk beramal lewat rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah dibuat dalam kaidah Islam, Allah kemudian turunkan syariat, turunan dari kata-kata infak ini, turunan dari pemberian ini. Ada yang dalam bentuknya misalnya zakat yang wajib sifatnya, kan? Ada yang bentuknya kemudian infak yang sunnah, kan? Kepada siapa? Ada 5 golongan yang utama di Al-Baqarah ayat 215, nanti lebih jauh lagi, dan semua umumnya ini disebut dengan sedekah. Jadi kalau sedekah itu nama umumnya, zakat masuk sedekah, infak masuk sedekah. Detailnya adalah bagian-bagian spesifik yang kita keluarkan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ini juga termasuk dari ujian kekuatan iman. Baik, kemudian setelah itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang mampu meningkatkan imannya dengan cara meningkatkan interaksinya dengan Al-Qur'an, baik bacaannya ataupun tilawahnya atau bahkan hafalannya. Karena itu rumus mudahnya, rumus cepatnya, selain mengecek sholatnya,
cek kemudian bagaimana kita berinfak, ya, termasuk infak yang wajib kepada keluarga, ya, infak kepada istri, infak kepada anak, bukan kuantitas jumlahnya, tapi yang lebih ditekankan bagaimana itu digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini memberikan pakaian pada anak-anak yang justru membuka auratnya, kan? Memberikan sesuatu kepada istri misalnya yang justru tampil dengan itu semua melahirkan maksiat misalnya dan sebagainya, itu yang kita jauhi, ya. Koreksi kembali, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cek status kita, ya, online dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an. Berapa banyak ayat yang dibaca di hari ini, berapa surat yang telah kita kumpulkan, kemudian berapa banyak yang telah kita hafalkan, berapa banyak yang telah kita coba amalkan. Nah, itu diantara ukuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini kita kerjakan, proyek utamanya demi kepentingan akhirat. Ya, bukan dunia. Kalau dunia itu bonus keberkahan saja, tapi nanti balasan sesungguhnya itu di akhirat. Karena itu akhirat disebut dengan yaumuddin. Ya, ad-din. Ad-din itu nanti diantara maknanya kama tadinu tudan, apa yang dikerjakan itu yang dibalas. Din itu balasan. Balasan dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, kenapa konsep keberagamaan kita disebut dengan ad-din? Karena Allah menghargai setiap aktivitas kita. Allah memberikan balasan dalam setiap aktivitas kita. Jadi kalau yang kita kerjakan baik, maka dimuliakan oleh Allah, dibalas semua apa yang kita kerjakan, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apapun yang kita kerjakan walaupun kecil itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya, yang jelek pun itu dibalas sesuai kadar kejelekannya. Tidak ada sifat zalim, yang ada keadilan di sini. Ya, ketika ada sekecil apapun perbuatan buruk tidak diselesaikan saat di dunia, maka ditampakkan di akhirat, dikoreksi kemudian dan ditimbang dengan amal kebaikannya untuk dihitung. Jadi yang baik akan menutupi yang tidak baiknya, yang soleh akan menghilangkan yang salahnya. Disinilah kejadian yang sangat menentukan. Karena itu orang-orang yang mengerjakan sholat, orang-orang yang mengerjakan infak, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dan mengumpulkan amal soleh yang lainnya, proyek utamanya adalah demi kemuliaan akhirat. Karena itu di ayat keempatnya kemudian ditutup wabil akhiratihum yuqinun. Mereka yakin ada balasan di akhirat nanti, ada kehidupan setelah kematian, ya, ada kehidupan setelah meninggalkan dunia ini. Jadi kalau kita nggak punya konsep akhirat, maka ada kekecewaan. Ya, mungkin ada timbangan-timbangan. Untuk apa sholat kalau tidak ada balasan di kemudian hari? Untuk apa kita baca Al-Quran? Toh yang nggak baca Al-Quran pun bekerja misalnya bisa kaya. Toh yang nggak sholat pun misalnya belajar bisa pintar. Karena untuk pintar Anda bisa dengan belajar, untuk kaya Anda bisa dengan bekerja. Tapi untuk mendapatkan keberkahan dan nilai dari pekerjaan itu, nilai dari kepintaran itu, nilai dari karya itu untuk kembali kepada Allah, kita membutuhkan agama, kita membutuhkan ad-din. Ini konsep yang kita kemudian ikuti, ini ad-din yang kita peluk dan tawaran-tawaran yang kita yakini. Itu poinnya. Nah, sekarang tinggal sampai dengan pertemuan ini di ayat ke-16, bahkan telah berganti tahun, kita tinggal mengecek sejauh ini sampai di mana kita meningkatkan amal soleh kita untuk bisa mengukur parameter keimanan kita di hadapan Allah sehingga masuk dalam golongan yang tadi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat kelimanya. Kalau belum merasakan kedamaian dalam jiwa, maka tingkatkan lagi. Ya, belum merasakan ketentraman, ketenangan, tingkatkan lagi amal solehnya. Karena itu saya sering katakan, amal soleh selalu bersanding dengan ketenangan. Ya, kalau Anda tidak percaya silakan. Bukankah saat berdoa ya Anda merasa tenang? Bukankah saat baca Al-Quran Anda merasa lebih tenang? Bukankah ketika Anda sholat Anda merasa lebih tenang? Karena itu amal soleh selalu berbanding lurus dengan apa? Dengan ketenangan. Nah, ini bagian pertama ya. Golongan kedua, seperti sering kali saya sampaikan, penting juga diingatkan, adalah golongan yang langsung antitesis, paradok dari golongan yang pertama. Ya, dia paradoks, yaitu orang-orang yang langsung menutup diri. Kalau tadi terhubung dengan Allah, ini menutup hubungan dengan Allah. Ya, menutup, mengkafar dirinya. Dalam bahasa Arab, kafara, yakfuru, kafir. Ya, perbuatan disebut dengan kafar, jamaknya disebut dengan kafaru. Di ayat yang ke-6 sampai ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada golongan yang ini, ya kita mencoba untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan mereka dan mendakwahi dengan cara yang baik ya supaya mereka mau kembali pada nilai-nilai kebaikan. Kecuali kalau mereka orang-orang yang betul-betul menutup dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diingatkan enggak mau, seakan-akan penutup di telinganya, wa fi adhanihim waqra. Kan melihat orang sholat sudah anti, melihat orang baca Al-Quran kok malah marah-marah gitu kan, kemudian diingatkan pun malah mendebat dan sebagainya. Maka Allah mengancam di ayat yang ketujuhnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ancamannya walahum adzabun azim. Kalau memang ini tidak diperbaiki, tidak dikoreksi, gak mau kembali sampai ajal
menjelang sampai nyawa tiba di kerongkongan, maka kata Allah, kami janjikan siksa yang sangat besar, hukuman yang besar. Hukuman ini wajar datang karena memang tidak ada bekal yang dibawa untuk pulang dan mengingkari perjanjian yang telah ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau nyawa belum sampai kerongkongan, masih ada peluang untuk kembali, masih ada peluang untuk mendekat, masih ada peluang untuk taubat, masih ada peluang untuk bersyahadat. Karena itulah apa yang bisa kita kerjakan dalam kondisi orang-orang yang keras, bahkan membenci misalnya, tidak senang, bahkan mendebat, bahkan menjelek-jelekan dan sebagainya, sudah banyak terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara terbaik adalah berdoa, seperti Nabi pernah mendoakan Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang umum juga termasuk kepada yang lainnya. Dan di antara yang masuk dalam doa itu boleh jadi ada getaran-getaran tertentu yang menggerakkan jiwanya sehingga mau kembali bertobat, bersyahadat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diiringi dengan dakwah-dakwah yang baik, lisan yang baik, perangai yang baik, akhlak yang baik, dan nilai-nilai kebaikan yang bisa kita kerjakan sesuai dengan profesi kita. Nah, golongan yang ketiga, nah ini paling panjang teman-teman sekalian, yaitu golongan yang terkontaminasi dengan penyakit dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam qalbunya. Penyakit yang menyerang kepada hati, kepada jiwa disebut dengan marad namanya. Maka Al-Quran menyebut di Quran surah kedua ayat 10 itu, fi qulubihim marad, ya, dalam hati-hati mereka terkontaminasi oleh penyakit. Ada penyakit-penyakit yang menyerang kepada jiwanya. Siapa mereka? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yaitu orang-orang yang mengaku ketika kita bergaul dengan mereka, mereka mengaku mengatakan kami telah beriman kepada Allah seperti kalian, kami pun beramal soleh, gitu kan? Sedangkan ternyata pembuktiannya tidak sama apa yang mereka ucapkan dengan keadaan hati mereka, plus nampak dari perilaku mereka. Katanya berislam, tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai keislaman. Di hatinya bahkan ada yang perasaan mendalam yang tidak suka terhadap Islam dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwa hatinya ada penyakit. Penyakit itu yang disebut dengan nifaq, orangnya disebut dengan munafik, jamannya disebut dengan munafiqun, khafadnya bentuk perendahannya disebut dengan munafiqin. Nah, kita sudah mengawali pembahasan dari ayat ke-8 golongan ketiga ini dan telah sampai di ayat ke-16. Ya, secara singkat ringkasannya, orang-orang munafik pernah kita bahas di pertemuan lalu, punya ciri-ciri khusus ketika kita berinteraksi dengan mereka. Ya, di antara ciri-cirinya adalah yang pertama, mereka kalau diingatkan kepada hal-hal yang baik, ya, pada ajakan-ajakan kebaikan, kita mengajak mengingatkan sholat, mengajak meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka ada kalimat penolakan-penolakan, ada anti-anti, kan? Walaupun dalam mungkin pengakuannya adalah muslim. Ya, diajak sholat kok ngeyel, gitu kan? Atau bahkan misalnya menjelek-jelekan orang-orang yang mulai baik, orang berjilbab kok disoal, gitu kan? Orang mau tahajud kok disoal, gitu kan? Dalam konteks memang berniat baik untuk merubah diri, ini jadi persoalan. Ya, kemudian juga yang paling menarik teman-teman sekalian, ya, ketika berada bersama dengan orang-orang Islam, ya seperti masuk golongan orang-orang beriman biasa, tapi ketika menjauh dari mereka justru menjelek-jelekan baik orang-orang Islamnya ataupun keadaan Islam sendiri, atau membuat sebuah, ya, satu rencana-rencana yang tidak baik yang boleh jadi menyulitkan orang-orang Islam atau bahkan mengecilkan nilai-nilai keislaman. Nah, ini diantara tanda-tanda yang bisa kita dapati kemudian dari ayat yang bahkan dari 10, ya, ada penyakitnya, kemudian 11 sampai dengan ayat ke-14-nya. Nah, kemudian pernah kami sampaikan detailnya, kita lihat di tayangan yang sebelumnya, ya, telah kami tegaskan dengan cukup panjang. Kemudian di ayat ke-15-nya, ini yang paling menarik, ya, ketika mereka kemudian kumpul kembali dengan teman-temannya mengatakan kami hanya bercanda saja dengan orang-orang beriman. Jadi memang hubungannya tidak serius. Ya, hubungan tidak serius, mengambil manfaatnya saja. Nah, ini ciri yang paling dalam. Jadi kalau punya kepentingan, mereka baru datang kepada orang-orang beriman. Apakah kepentingan dalam misalnya dunia bisnis, ya, apakah dunia yang lain, apa di kepentingan politik, apa ekonomi, atau bahkan kepentingan pengetahuan. Ketika punya kepentingan dengan orang-orang yang beriman, mereka akan datang, mereka ambil kepentingannya. Setelah itu mereka tinggalkan begitu saja dan mengatakan kepada teman-temannya, ya kita cuma manfaatkan aja, ya kita bercanda aja dengan mereka, ya, karena sesungguhnya mereka tergabung dengan golongannya masing-masing. Nah, maka di ayat yang ke-16 yang terakhir kita sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala sangat mengutuk keras perbuatan mereka itu, ya, selain menodai perilaku mereka itu, selain menodai karakteristik mereka sendiri, merendahkan martabat mereka di hadapan Allah, dan justru mengecilkan nilai-nilai agama. Ya, seakan-akan agama ini nggak ada nilainya, bisa dipermainkan, menjelek-jelekan, merendahkan martabat orang Islam, dan ini diantara hal yang sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijanjikan masuk neraka jahanam lebih duluan dibandingkan dengan orang kafir, dan tenggelam di dalamnya, bahkan di dasar neraka yang paling dalam, fid darqil asfali minan nar, di neraka, di keraknya yang paling dalam. Ya, karena itu teman-teman sekalian,
Ini yang paling penting untuk kita kemudian kaji lebih dalam dan hati-hati. Ini sudah masuk ke dalam dunia-dunia, bahkan di dunia kita, masuk misalnya ke dalam bahkan ke taklim, datang kemana ya dan sebagainya. Ini saya juga baru dapat tadi laporan ada yang masuk spam, ya ada Rizky apa tadi namanya, Rizky Kurniawan ya, masuk di spam kita tuh. Itu tinggalin aja. Dan saya ingatkan kepada yang bikin, kalau Anda mau bikin gaduh nggak usah masuk ke taklim di sini. Ya sayang-sayang Anda nggak akan dapat apapun, karena jamaah kami insya Allah fokus kepada taklim yang saya sampaikan, dan Anda hanya mendapatkan kerugian saja. Udah dapat dosa, pekerjaan nggak dapat, kan? Kemudian juga mohon maaf hasilnya nggak ada, Anda tambah kerugian saja. Kalau mau saya ajak ya ikuti taklimnya dengan baik. Ya kalau Anda memang bertugas ya mudah-mudahan tugas itu dialihkan kepada yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara cirinya. Ya, tapi mudah-mudahan ini jalan Allah untuk memberikan hidayah kepada Anda. Ada Rizky siapa? Kurniawan. Baik, Rizky Kurniawan, baik Rizky ya, baik itu nama, mungkin nama palsu ya, yang masuk di akun. Jadi mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada jalan yang benar. Baik teman-teman sekalian, kembali kepada tadi ayat yang ke-16 mengatakan ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ya, orang-orang ini sangat disayangkan kata Al-Qur'an. Kenapa menukarkan hidayah yang sangat mahal yang sudah Allah berikan kepada mereka hanya untuk penyimpangan sementara yang didapatkan dalam konteks kehidupan dunia. Ya, jadi Allah sudah berikan kepada mereka hidayah. Hidayah terbesar itu kayak keislaman. Sangat besar. Mengetahui halal dan haram, mengetahui ini yang baik, ini yang buruk. Demi Allah saya katakan, silahkan Anda cek dan Anda bandingkan. Cuman di Islam keterangan yang begitu komplit dan begitu sempurna. Ya, diterangkan dengan detail. Bahkan jenis makanan diterangkan. Ini yang berbahaya, ini yang kotor, ini yang merusak, ini yang bisa menghilangkan fungsi akal. Detail sekali. Ya, karena itu ketika seorang mendapatkan anugerah Islam, itu anugerah yang sangat luar biasa. Ya, itu hidayah yang sangat mahal. Itu satu, kalau kita bisa katakan, satu anugerah yang tak terkira, gitu kan? Gak bisa dibandingkan dengan apapun. Coba, bisa nggak Anda bayangkan, kan? Kita bisa mengenal Allah yang menciptakan kita lewat Islam. Kita bisa mengetahui cara menyembahnya lewat Islam. Kita bisa mengetahui ini yang baik, ini yang buruk. Kita bisa mengetahui bahkan aktivitas kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ditunjukkan. Begini cara bangun yang baik. Begini cara kemudian masuk toilet yang baik. Begini cara mandi yang baik. Dari urusan mandi biasa sampai mandi junub itu diatur. Ya, itu nikmat yang luar biasa. Karena itu kata Allah sangat disayangkan kalau ada orang yang menukarkan, ya, menjual kembali hidayah yang telah Allah berikan untuk membeli sesuatu yang nggak ada nilainya, penyimpangan yang kecil, nggak ada punya nilai dalam konteks kehidupan dunia. Dan kalimatnya menggunakan ishtara. Kalau ishtara itu sudah jual beli, sudah transaksional. Karena jual beli ini otomatis menunjuk kepada aspek materi. Jadi ada orang-orang yang tega mengorbankan keislamannya, hidayahnya karena materi tertentu. Ya seperti tadi spam misalnya dan sebagainya. Boleh jadi dia muslim, mengaku Islam, tapi karena dibayar, jadi bazar atau yang lainnya dia masuk harus mengganggu. Sayang kan? Ya alih-alih dia mendapatkan hidayah, dia tukar dengan merusak, dengan mengganggu, padahal nggak dapat apa-apa. Ya, nah, jadi teman-teman sekalian, dalam kehidupan juga begitu. Ya, hati-hati saya ingatkan, mungkin boleh jadi ada yang seperti profesinya ustadz, pengajar, kiai dan sebagainya. Jangan sampai fatwa-fatwanya kemudian bisa berubah, keluar dari rel istiqamah hanya karena pemberian-pemberian materi. Ya, bisa jadi dalam jabatan, Anda bisa berkhianat pada jabatan misalnya, atau bahkan keluar dari nilai-nilai pimpinan keagamaan, bimbingan dari keagamaan, karena mengejar sesuatu yang sesungguhnya boleh jadi nggak bisa diraih. Begitu Anda ingin mengambilnya baru diberikan, Anda meninggal, Anda nggak dapat apa-apa, gitu kan? Boleh jadi juga di niaga misalnya, usaha yang tidak benar, ya, diajak untuk nyogok, diajak untuk keluar dari hal yang buruk, untuk korupsi dan sebagainya. Padahal ada petunjuk-petunjuk baik yang bisa diikuti. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu di penghujung ayatnya, saya tutup sebelum masuk ke ayat 17, Allah sampaikan, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ, maka perniagaan mereka nggak akan melahirkan keuntungan. Ya, perniagaan yang mereka kerjakan tidak akan melahirkan keuntungan sama sekali. Nggak ada. Cuma rugi aja. Dunia capek pikiran. Apa Anda pikir yang korupsi itu bisa tenang? Tidak. Dia akan gelisah terus. Takut gitu kan? Takut. Apa Anda pikir dengan yang mencuri tenang? Tidak, dia takut. Takut ketahuan, takut disadap, takut diintai, takut macam-macam. Karena itu orang-orang berbuat buruk itu selalu menyembunyikan keburukannya, berusaha sedapat mungkin. Dan dia lupa. Ya, dia lupa fitrah keburukan itu akan tampak. Kalau bukan di dunia, di akhirat akan ditampakkan. Karena itu jelas Allah menyampaikan di Quran surah ke-17 itu, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Quran surah ke-17 ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tiba waktunya kebenaran itu akan terungkap. Ya,
Kalaupun disembunyikan, tetap akan datang, akan terbuka. Kalau bukan di dunia, ditampakkan di akhirat. Wa zahaqal batil, dan sifat keburukan itu, kebatilan, dia akan tenggelam. Dia akan sirna. Jadi sebagus-bagusnya disembunyikan, satu keburukan tertentu itu akan tampak. Kalau bukan di dunia, di akhirat ditampakkan. Dan kalau sudah seperti itu, nggak akan bisa kita mengelak dalam keadaan demikian. Karena itulah orang-orang yang menjual hidayahnya, menukarkan hidayahnya dengan penyimpangan semata untuk mendapatkan barangkali kenikmatan dalam tanda petik yang nilainya tidak ada. Korupsi itu kan nggak ada nilainya, nggak ada nikmatnya. Apa nikmatnya? Ya, Anda makan dalam keadaan takut, ya kan? Ngambil dalam keadaan waspada, dalam keadaan gelisah. Ya, kemana-mana takut ketahuan, takut terbongkar, sehingga makan pun sebetulnya nggak enak. Dan karena nggak berkah, akhirnya nggak ada nilainya. Coba lihat, ya orang-orang yang bekerja dengan benar, walaupun dapatnya cuma 100.000, itu kerasa nikmatnya. Makannya jadi tenaga, dan tenggalannya positif. Makanya kalau Anda lihat misalnya di desa, di daerah, atau di kota-kota orang baik-baik, walaupun dapat nggak seberapa, tapi Masya Allah badannya kuat-kuat, bicaranya santun-santun, baik-baik. Kenapa kok ada orang yang ratusan miliar, ratusan juta, ya bahkan lebih banyak daripada itu, tapi kok bisa? Ya, keluarnya begitu banyak, begitu boros, terus nggak ada nilai kembali, kata-katanya menjadi kasar, kan? Kalimat-kalimat tidak tertata dengan baik, perilakunya tidak menyenangkan, dan sebagainya. Ini menunjukkan ketidakberkahan. Ya, bukan berarti harus keseluruhan, tidak, karena ada orang-orang baik pun bisa kaya, ada orang-orang baik pun bisa pintar, orang-orang baik pun bisa punya kedudukan yang tinggi. Tinggal bagaimana menata diri kita menyesuaikan dengan itu semua. Tapi kalau keluar dari rel tadi, ini poin terbesarnya untuk orang Islam. Ya, karena munafik itu spesifiknya dalam konteks syariat, mengaku dia muslim, mengaku beriman kepada Allah, tapi perilakunya tidak menunjukkan imannya. Ada penyimpangan-penyimpangan. Dia menjual hidayah yang telah Allah berikan karena untuk membeli penyimpangan tadi dan berasumsi mendapatkan kenikmatan walaupun sementara. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka akan meraih hidayah-hidayah Allah kalau larut dalam penyimpangan tadi dan tidak bertobat. Karena nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat 144 Allah mengajak mereka untuk balik. Taubat illal ladzina tabu, ya, kecuali bagi orang-orang yang taubat wa aslahu, ya, dan mereka memperbaiki dirinya. Tapi kalau ini pun kasih Allah yang Allah tampilkan untuk kembali, untuk taubat, untuk perbaiki diri, disadarkan oleh Allah. Ya, banyak sekali kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an yang memberikan ajakan-ajakan untuk kembali. Bahkan logikanya tingkat tinggi. Ada yang mengandung logika tinggi, realistis sekali. Ya. Dan luar biasa, pengingat-pengingat yang tanpa putus, kan? Dari mulai yang paling tajam kan kematian, ya. Allah sampaikan, apa yang kamu dapatkan dengan perilaku ini? Bagaimana kalau kamu meninggal? Bagaimana kalau bermaksiat kemudian meninggal? Ya, bagaimana kalau sedang bermaksiat kemudian wafat? Alih-alih mendapatkan keuntungan gak didapatkan, tapi ancaman bisa diraih kemudian. Ya, itu semuanya tajam sekali, teman-teman, dan ciri-cirinya disebutkan dan nampak dalam kehidupan. Dengan itu semua masih diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali, untuk taubat, ya. Ada di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-144. Nah, tapi jika larut, ya, dalam perbuatan-perbuatan munafik, ya, nifak tadi, larut dalam perbuatan buruknya, perbuatan nifaknya, bahkan bangga menjadi bagian dari orang-orang munafik, maka kata Allah, wa ma kanu muhtadin, dan mereka kalau larut dalam keburukan itu, dalam penyakit nifaknya, maka tidak akan pernah berpeluang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma kanu kan muhtadin. Ini saya tuliskan sebentar. Ya, teman-teman sekalian, fokus ya. Maknya ini nafi, ya. Wa ma kanu, dia menggunakan bentuk kana, ya, bimakna istiqbal. Ya, tibaru ma yakun, tapi untuk menguatkan taukid. Jadi seakan-akan kalau kita ingin terjemahkan wa ma kanu, dan tidaklah mereka, kami pastikan kata Allah, ya, saya pastikan kata Allah, dan tidaklah sekali-kali sampai kapanpun. Ini kanu, ya, fi'lun madhi naqis, bentuknya kana, kana, ya, jamaknya kanu, tapi maknanya istiqbal, untuk yang akan datang sampai kapanpun. Seakan Allah ingin mengatakan sejak dia berbuat nifak itu, sejak menjadi munafik itu, dan tidak mau kembali mendapatkan hidayah Allah untuk bertobat, maka sampai kapanpun, saya pastikan sejak dia berperilaku demikian, sampai kapanpun dia akan sulit mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari kata ihtada, yahtadi, orangnya disebut muhtadin, ya, jamaknya disebut dengan muhtadun, bentuk khafadnya, rendahnya disebut dengan muhtadin. Nah, saya mau katakan begini, kata muhtadin, para pencari hidayah, ya, peraih hidayah, para peraih hidayah, itu seringkali disandingkan dalam Al-Quran dengan penguatan amal solehnya. Ya, saya beri contoh gini. Kalau kita beraktivitas di masjid,
masjid, ya. Umumnya kan ini menunjuk yang paling gampang lah, ya, penguatan iman. Di sholat sendirian dengan sholat jamaah lebih utama sholat berjamaah. Jamaah di tempat biasa dengan di masjid lebih utama di masjid. Dan umumnya di masjid karena tempatnya tempat untuk ibadah, maka semua keadaannya mengondisikan kita untuk ibadah. Ya, masuk ke sana malu kita kalau buka video-video nggak jelas, gambar-gambar nggak jelas, karena terkondisikan untuk ibadah. Karena itu konsentrasinya fokus kepada ibadah. Ya, untuk itulah di hadis Muslim baru masuk masjid, baru masuk saja dengan niat ibadah sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, demikian seterusnya. Dan masuk ada doanya. Kalau kita i'tikaf duduknya dihitung sebagai ibadah, banyak pahalanya. Ya, karena itu orang-orang yang mampu konsisten beraktivitas di masjid, memakmurkan masjid, ya, mencari kegiatan yang bermanfaat. Makmur itu dari kata amara ya'muru, sesuatu di antara maknanya sesuatu yang melahirkan manfaat. Dewan kemakmuran masjid, ya, kumpulan, ya, susunan orang-orang tertentu yang mereka kemudian mencanangkan program, membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang meningkatkan keimanan orang-orang yang ada di masjid itu. Karena itu di Quran surah ke-9 ayat ke-18 Allah tegas menyampaikan, innama ya'muru masajidallahi. Sungguh orang-orang yang mampu mengerjakan perbuatan-perbuatan bermanfaat, memakmurkan masjid-masjid Allah itu terbatas orangnya. Ya, siapa mereka? Man amana billah. Satu kaidahnya iman, kan? Man amana billah. Tadi yang saya sampaikan, ya, karena itu orang-orang yang bisa ke masjid, ya, bisa beribadah di masjid itu menunjukkan kekuatan imannya itu cukup baik, ya, cukup baik. Sekaligus memberikan kesan bahwa dalam rangka menyusun kegiatan di masjid, cari kegiatan bermanfaat yang bisa meningkatkan iman. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, mereka punya orientasi akhirat yang baik. Kemudian, nah ini setelah punya orientasi akhirat, wa aqamas shalah. Ya, mereka konsisten untuk meningkatkan sholatnya, wa ataz zakah, kan? Kemudian mau berkomitmen untuk berusaha mengeluarkan zakat. Karena itu zakat, ya, biasanya ada DKM yang memfasilitasi, ya, di masjid-masjid tertentu, ya. Kemudian walam yakhsha illallah, dan membangun ketakutannya hanya kepada Allah saja, punya sifat khasyah kepada Allah. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, ini khasyah kepada Allah. Yang paling menarik, fa'asa, ujung ayatnya, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini fa'asa ulaika, maka orang-orang ini tuh yang beraktivitas di masjid ini, yaitu orang-orang ini yang punya iman yang kuat, orientasinya akhirat, ingat satu kali kita pulang kembali kepada Allah, lalu dia meningkatkan sholatnya, dia berusaha untuk zakat, ya, berusaha zakat tuh dalam arti begini, dia tingkatkan pekerjaannya, dia dapatkan hartanya dengan tujuan bisa beramal soleh. Nah, ini ciri orang beriman. Jadi ada orang yang bekerja itu untuk kaya saja, ya, orang beriman tidak, dia mencari kekayaan supaya bisa ibadah. Itu bedanya. Karena itu semakin tinggi imannya, semakin dia cari harta bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah supaya bisa zakat paling minimal, kan? Dan karena itu kedekatannya dengan Allah sangat luar biasa. Nah, ini disebut oleh Al-Quran, orang yang meraih ini semua di ujungnya ditutup fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang-orang itu termasuk golongan yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran menyebutkan di Quran surah 9 ayat 18, orang-orang muhtadin itu cirinya apa? Senang sholat, kan? Ingat akhirat, imannya kuat. Kebalikannya, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah tadi, jauh dari hidayah, bukan masuk muhtadin, ya, maka nilai-nilainya akan berkurang. Imannya melemah. Ya, saya ulang, ya. Di At-Taubah ayat ke-18, muhtadin disifati dengan kuat iman, rajin sholat, ya, berkuasa untuk zakat, berusaha untuk zakat, ingat khusyuk kepada Allah. Ini kuat semuanya. Ini muhtadin. Artinya, pemahaman terbaliknya, orang yang tidak muhtadin, tidak meraih itu, maka imannya akan cenderung melemah. Sholatnya akan malas-malasan. Ya, apalagi mikirin zakat. Paling-paling keluar itu pun untuk ria, untuk pamer saja, untuk update status dan sebagainya. Apalagi membangun ketakutan, kedekatan kepada Allah, udah pasti jauh. Karena itu, ketika orang-orang terkena virus nifak, menjadi orang munafik, disebutkan dalam Al-Quran, sulit mereka mendapatkan hidayah, jauh dari golongan muhtadin. Karena itulah dirinci detailnya nanti di Quran surah keempat An-Nisa. Ya, taruhlah di ayat ke-42 saja dulu. Ya, disebutkan di antara cirinya hal-hal yang tadi saya sampaikan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tuh. Sungguh orang-orang munafik itu mereka mencoba mengelabui Allah padahal mereka menipu dirinya sendiri. Apa di antara cirinya? Kalau mereka pun akan bangkit menunaikan sholat, kalaupun sholat qamu kusala. Nih, mereka malas sholatnya, berkurang.
dan tidak menyebut berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Yura'unan nasa, ya mereka hanya riya saja, zakatnya riya, pengen update status, pengen dilihat orang dan sebagainya, pengen dibikinkan ya spanduk, brosur supaya Anda bisa zakat, Anda infak, bikinkan spanduk dari Sabang sampai Merauke. Nah ini persoalannya, supaya banyak suneo, ya suka ditengokin orang ya, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini poinnya. Jadi bagaimana Al-Quran memberikan satu gambaran besar yang dirinci kemudian dan semuanya saling terkait berkelindan. Artinya pengertian terbaliknya, kalau sudah mulai malas-malas sholat, tidak kan? Mohon maaf sekali, iman sudah mulai melemah, sholat jadi malas, jangankan sunnah, yang fardu terlambat, nggak pernah mikirin zakat, sudah mulai ada riya dan sebagainya. Tolong dicek sekali. Yang paling berbahaya kalau penyakit ini mulai mengontaminasi kepada jiwa kita, kepada hati kita. Lihat penyebabnya apa? Ya jangan-jangan boleh jadi ada tawaran-tawaran dunia seperti yang disampaikan tadi. Dapat pekerjaan tapi resikonya nggak jumatan. Dapat pekerjaan meninggalkan sholat. Lama-lama kalau sudah nggak sholat, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Nah sekarang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan lanjutan dari ayat ini? Insya Allah setelah Isya kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-17. Ada hal-hal yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Lanjut insya Allah setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Mari kita lanjutkan. Masih di surah Al-Baqarah, tadi telah kami sampaikan di ayat ke-16 pada keterangan golongan ketiga, orang-orang yang terinfeksi penyakit nifak sehingga kemudian menjadi munafik. Ya, orang-orang munafik ini disebutkan ciri-ciri dalam Al-Quran dan termasuk pembuka yang paling panjang, ya, pembuka yang paling panjang. Jadi kalangan orang-orang istimewa itu 5 ayat, orang-orang ingkar 2 ayat, sedangkan orang-orang munafik itu bahkan dari ayat 8 sampai dengan ayat ke-20, kurang lebih ada 13 ayat, ya, pembuka bagi orang-orang munafik. Nanti bahkan detailnya akan disambung kembali di ayat-ayat berikutnya, bahkan nanti memiliki surat khusus untuk menunjukkan bahayanya sifat nifak ini, dikenal dengan surah Al-Munafiqun di surah ke-63 dalam urutan mushaf Al-Quran. Baik, di ayat yang ke-16 tadi secara singkat telah kita bahas bersama bahwa orang-orang munafik ini tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan dari perniagaan mereka, dalam tanda petik ya. Al-Quran menyindir sebetulnya dengan tajam sekali, terlihat seperti halus tapi sebetulnya sangat tajam sindiran ini kepada orang-orang yang telah mendapatkan anugerah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas menukarnya begitu saja dengan materi-materi dunia yang tidak seberapa, dan justru itu menyimpangkan mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan maksiat mereka, bahkan menghujamkan itu semua ditusukkan kembali kepada nilai-nilai Islam. Jadi materi yang dipakai ini ditukar dengan hidayah, hidayahnya dibuang, dan maaf, pisau materi ini ditusukkan kembali kepada nilai-nilai keislaman, sehingga keluarlah kemudian anti-anti keislaman padahal mengaku di lisannya sebagai orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim. Nah ini persoalan yang sangat serius sehingga mendapatkan ancaman kuat dalam Al-Quran, bahkan sindiran-sindiran tajam, tapi dibalik itu pun ajakan-ajakan yang kuat untuk kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ayat 17, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kembali mereka dan memberikan gambaran yang kuat kepada kita akan klasifikasi dari golongan ketiga ini. Jadi golongan ketiga pun seperti pernah saya sampaikan di beberapa pekan yang lalu, ini punya turunan-turunan lagi. Ada yang nifak ringannya seperti penyakit aja lah. Ya, kalau gejala COVID kan sekarang ada CT-nya gitu kan. Ya, circle threshold-nya. Jadi ikatan virusnya itu ada ukuran, ya, ada yang membuat ukuran di 30 pertengahan, ada yang di atas 30, di bawah 30 gitu kan. Kalau CT-nya di bawah 30 semakin turun, maka biasanya agak semakin kuat. Kalau di atas itu indikasi kesembuhannya tinggi gitu kan. Nah, ini persoalannya nifak juga begitu ya. Nifak yang menjadikan seseorang bertransformasi menjadi munafik juga begitu. Jadi kalau kita lihat ada CT-nya yang mungkin kelihatan ringan, ada CT-nya yang kelihatan berat. Ini persoalan. Ya, di orang-orang munafik ada yang ringan ini masih ya kelihatan sholat lah gitu kan, masih kelihatan sholat, masih sifat-sifatnya terkontaminasi karena pengaruh-pengaruh lingkungan, belum tajam dia, ya masih bisa menunaikan sholat walaupun mulai pelan-pelan mundur, ya waktunya mulai mohon izin sekali, yang tadinya tepat waktu tiba-tiba mulai mundur, terus tiba-tiba juga kalau dalam bahasa Spanyol belang betong ya gitu. Jadi kadang-kadang kemudian sholat di tepat waktu, kadang-kadang tidak. Nah nanti turun lagi kemudian sholat, orang puasa Daud dia sholat Daud itu kan, puasa Daud kan hari ini puasa besok tidak, dia subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, ya bahkan muncul sifat malas, lama-lama nggak sholat sama sekali. Dan yang paling parah sudah nggak sholat, nuduh orang yang sholat, ini persoalan. Jadi sudah dia nggak sholat, ngajak orang lain nggak sholat dan menyoal orang sholat. Sudah dia nggak tahajud, ya kan?
Kemudian juga mohon maaf, dia nggak tahajud, ngajak teman-temannya nggak usah tahajud, dan menyoal orang tahajud. Ini yang celaka. Sudah dia nggak hafal Quran, menyoal orang-orang yang menghafal Quran. Sudah dia nggak pakai jilbab, gitu kan, menyoal orang yang pakai jilbab. Ini persoalan. Nah, jadi dalam kondisi ini pun Al-Quran mengajak tetap untuk kembali, diberikan jalan-jalan untuk lebih baik lagi, ya, diminta untuk bertobat dan sebagainya. Jadi saya tuh kadang-kadang berpikir kurang baik apalagi Allah itu. Tapi ayyi ala rabbikum tukadziban, kan? Di nikmat yang mana lagi yang kemudian harus kita ingkari sampai membuat kita itu sulit untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi kasih Allah. Jadi ini sampai titik paling puncaknya, sifat ini pun masih diberi peluang untuk balik. Ya. Nah, ini di ayat yang ke-17 ini sampai dengan ke-18 dijelaskan golongan yang puncak paling tinggi dari sifat munafik ini. Yang ini yang sulit diingatkan lagi. Ya, nanti kita teruskan kembali teman-teman ke ayat 17 dulu. Orang-orang yang tadi menukarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, yang sangat kuat, yang menunjukkan pada nilai-nilai kebaikan. Makanya kalau orang Islamnya bagus, itu pasti ya akan berpengaruh kuat pada perilakunya. Sudah jelas nah itu, ya. Karena konsep keislaman itu kan sederhana, teman-teman sekalian. Ya, konsep sederhana dalam Islam itu ya diurutkan kurang lebih begini lah secara umum ya, ini globalnya. Jadi kalau kita di sini menemukan ibadah dalam tuntunan Islam, ini format dasarnya begini. Nah, ini dinnya, din itu frame yang kita sebut dengan agama, ya, padahal lebih luas dari makna agama. Kalau agama itu dari Sanskerta, tidak agama tidak rusak. Jadi satu ajaran yang menuntun seseorang agar tidak berbuat kerusakan, ya. Tapi kalau din itu lebih luas. Ya, din bukan sekedar menjaga seseorang agar tidak berbuat rusak, tapi bagaimana mengarahkan pada sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia, kemudian memberikan konsekuensi dari setiap tindakan. Karena itu, din, orang Arab punya ungkapan kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berperilaku, engkau akan dibalas. Nah, ini bukan sekedar menjaga manusia untuk tidak berbuat rusak, tapi setiap perbuatannya diarahkan pada yang baik dan diberikan balasan dari apa yang dikerjakan. Karena itu ad-din itu bukan sekedar berarti sesuatu frame kebaikan, tapi juga memberikan kesan sesuatu yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perilaku. Karena itu hari akhir disebut dengan Malik Yaumiddin. Ya, Malik Yaumiddin. Allah disebut Malik Yaumiddin, hari akhirnya. Hari akhir disebut dengan Yaumuddin, hari dibalasnya semua perilaku kita sekecil apapun. Nah, jadi apa yang kemudian kita kerjakan dalam konteks kehidupan ibadah ini, ada ibadah yang mengatur hubungan kita khususnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam konteks ritual. Ini vertikal jalurnya, ini dalam konteks ritual. Kemudian tarik ke sini ada muamalah, ya. Konteksnya masih ibadah. Ya, cuman kadang-kadang sebagian orang ada yang memisahkannya, sebagian orang menarik ini muamalah dalam konteks hubungan dengan manusia, dalam konteks ibadah sosial. Ya, kalau istilah dalam bahasa Arabnya sering dikatakan ya hablum minallah, ini hablum minan nas. Ya, ada yang memisahkan ini urusan ibadah, ditarik hubungan dengan Allah. Nah, dengan manusia disebut dengan muamalah. Padahal kalau kita ambil konsep besarnya sama-sama ibadah. Ya, bukankah infak itu hubungan dengan manusia, kan? Kita memberi kepada manusia, jalurnya kan itu bagian ibadah juga, ya. Kemudian kita berperilaku baik kepada orang tua, itu bagian ibadah, walaupun itu masuk dalam ranah muamalah. Jadi di sini bahkan ada ayat spesifik menyebutkan interaksi sosial kita itu punya nilai ibadah yang tinggi sehingga dijamin surga, dan surganya tidak biasa. Itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134, ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah Anda untuk banyak berintrospeksi diri, ya kan? Banyak mengoreksi diri, memperbaiki diri kita, kemudian berharaplah untuk mendapatkan muara yang baik di surga yang Allah sediakan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ternyata banyaknya ibadah sosial. Ya, yang gemar berbagi dengan sesama, menahan amarah, memaafkan manusia, berinteraksi dalam kebaikan. Jadi kita bisa katakan bahwa teman-teman sekalian, bahkan Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang bagi hamba-hamba yang senang berbuat baik dalam kehidupan. Sedangkan muhsin itu adalah pelaku yang punya sifat ihsan. Ihsan itu menjadikan aktivitas semua ibadah karena Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Demikian di hadis riwayat Muslim itu, dan kemudian dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in dalam hadis yang kedua, disebut dengan hadis Jibril, ya, dalam pembahasan ihsan. Di hadis Muslim hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tapi ada yang memisahkan, ada ibadah, ada muamalah. Kemudian yang terakhir hiasannya disebut dengan akhlak namanya. Akhlak. Nah, ini puncaknya, ini goalnya nih. Akhlak ini goalnya. Ini goalnya. Ya, ini akhlak. Nah, ini perilaku mulianya.
Bahkan akhlak ini nanti hiasannya, ini perilaku sekaligus hiasan. Jadi satu nilai yang dihasilkan dari proses ibadah ini melahirkan akhlak. Jadi kalau kita misalnya hubungan dengan Allah secara ritual, contohnya sholat, kan? Sholat. Apa yang dihasilkan dari sholat ini? Akhlak. Apa bentuknya akhlaknya? Menjadi terpuji, menjadi baik. Nah, di mana ditemukannya? Quran surah ke-29 misalnya ayat ke-45. Ya, apa dalilnya? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, sungguh salat yang benar dikerjakan itu akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Ya, jadi kalau ada orang berbuat buruk, jelek, sumbernya cuma dua. Satu fahsya, ya kan? Nah, yang kedua mungkar. Ini saja, tidak ada yang ketiga. Fahsya keburukan yang didorong oleh nafsu, ya, syahwat. Mohon maaf sekali, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor dan sebagainya itu fahsya. Ya, jadi kalau orang sholatnya benar, nggak mungkin berbuat fahsya. Nggak ada orang sholat berbuat homoseksual atau lesbian atau sejenisnya misalnya, terlibat LGBT atau kata-kata jorok, senang pornografi dan sebagainya. Ya, kemudian mungkar. Ya, jadi mungkar ini perbuatan buruk, mohon maaf yang diingkari oleh hati, bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, mencuri, ya, kemudian menjamret, merampok, menipu dan sebagainya, ini mungkar. Ini sumber keburukan. Jadi kalau yang buruk ini sudah tidak ada, menipis, kan setiap hidup itu ada lawannya kan? Allah menciptakan kehidupan semua dengan berlawanan, berpasangan. Ya, Quran surah ke-51 Ad-Dariyat ayat ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua yang aku cipta, kata Allah, aku ciptakan berpasangan, baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Manusia punya pasangan, laki-laki dan perempuan. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai semua manusia, yang namanya manusia, kata Allah, aku ciptakan tuh berpasangan dan berlawanan, cuman dua. Min dzakarin, kalau bukan dzakar lelaki, untha perempuan. Jadi nggak ada yang ketiga. Tidak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian. Cuman dua. Jadi kalau benar-benar manusia, tanyakan pada diri Anda, apa dan bagaimana keadaan kita di antara dua ini saja. Dan tandanya jelas, tanda fisik disebutkan, keadaan disebutkan dan sebagainya. Yang Anda katakan, namamu siapa? Nia. Nama siapa? Nia. Nama jelas, Kurniadi. Tidak. Ya, Nia ya Nia, Kurniadi ya Kurniadi, gitu kan? Ada beberapa turunan-turunan dengan tanda-tanda yang telah Allah sematkan. Demikian juga dengan dunia binatang. Ya, ada jantan, kemudian ada betina, di tumbuhan, ada benang sari, ada putik, ya kan? Demikian seterusnya sampai ke yang tidak bernyawa, ada siang, ada malam, gitu kan? Ada langit, ada bumi dan sebagainya. Nah, la'allakum tadhakkarun, untuk memberikan kesan kepada kalian, hanya Allah yang tidak punya pasangan. Nah, ini sifat dasar. Maka Allah tidak berpasangan, apalagi mustahil punya anak atau diperanakan, punya ibu, punya bapak dan seterusnya. Jadi tidak ada Tuhan punya bapak, punya ibu, punya anak dan seterusnya. Punya sifat yang harus beda dengan makhluk. Itu kaidah dasar. Laisa kamitslihi syai'. Kalau saya telusuri, demi Allah saya katakan, saya banding-bandingkan dengan ada beberapa koleksi saya lihat, memang yang paling tegas di Al-Qur'an. Dalil tegas yang menunjukkan semua sifat ketuhanan. Laisa kamitslihi syai'. Itu kaidah dasarnya. Tidak akan pernah ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sini teman-teman sekalian, sifat pun ya selalu ada lawannya. Baik, lawannya apa? Buruk. Jadi kalau di sini ada buruk, ada lawannya baik. Silahkan cek semua sifat. Jujur lawannya dusta, gitu kan? Sombong lawannya tawadhu dan seterusnya. Jadi ini buruk lawannya baik. Nah, kalau ada seseorang tinggi kebaikannya, secara otomatis ini akan turun rendah. Jadi gampang sebetulnya. Kalau ingin jadi orang baik, turunkan sifat keburukannya. Minimalisir, berjuang sampai hilang. Ya, bagaimana caranya seperti itu? Kalau Anda bertanya, bagaimana ingin baik? Turunkan buruknya, hilangkan buruknya. Bagaimana cara menghilangkan buruk? Ini ibadah. Nih, lihat, sholat. Jelas Allah yang bilang kok. Ya, kalau Allah aja sudah nggak Anda percayai, dengan cara apa lagi saya harus jelaskan? Ya, dengan cara apa lagi saya harus jelaskan? Jadi kalau Allah saja sudah Anda ingkari, bagaimana dengan dirimu? Makanya kalau ada perempuan misalnya dilamar oleh orang yang tidak beriman, katakan saja, ya Allah saja kamu tinggalkan, bagaimana dengan aku? Ya, nah, jadi jadi teman-teman sekalian, ini kaidah yang sangat sederhana gitu kan. Allah sampaikan, kalau kemudian ibadahnya benar, muncul kemudian ada dorongan rem yang akan mengekang sifat-sifat buruk, sehingga kalau buruknya itu semakin hilang, baiknya semakin naik. Nah, baik ini ya akhlak. Baik ini ya akhlak. Jadi ternyata ibadah itu goalnya ya akhlak. Ya, ibadah muamalah juga seperti itu, ibadah sosial. Ya, coba silahkan cek. Teman-teman sekalian, ibadah sosial kan akhlak muaranya. Kenapa Anda berzakat, ya kan? Kenapa Anda berinfak? Salah satunya apa? Untuk menunjukkan sifat berbagi kan? Bagaimana sifat berbagi, peduli kepada orang lain, merasakan bagaimana ketika tidak ada itu semua, ya, orang-orang apalagi orang yang demi Allah saya katakan, orang-orang yang berjuang dari nolnya.
berjuang keras dan sebagainya, dari yang jual-jualan tertentu misalnya, saya tidak harus tunjukkan dengan sifat-sifat tertentu ya, yang penting dia berusaha keras dari titik nol, dari bangun tengah malam berangkat gelam lagi. Demi Allah saya katakan, ketika dia mencapai puncak tertingginya itu luar biasa, dia merasakan bagaimana nikmatnya mendapatkan itu dan bagaimana rasanya ingin berbagi dalam situasi yang serupa. Jadi seringkali merasakan, kadang-kadang dia datang ke tukang asongan, kadang-kadang dia datang misalnya ke tukang tertentu, dia katakan, Pak berjuang, saya dulu juga seperti ini dan sebagainya. Dia berbagi itu nyaman saja. Inilah akhlak, sikap peduli dan sebagainya. Atau gabungan itu semua seperti puasa. Ya, puasa itu kan meningkat ini ibadah ritualnya, meningkat ibadah sosialnya. Makanya orang puasa, sholatnya rajin, jangankan fardu, ya, sunnah tidak tertinggal. Coba lihat di luar masa pandemi itu kan, ya, baru terjadi ya, emak-emak misalnya rebutan sampai naruh sajadah. Itu kan tujuannya bukan buat isya, buat tarawih. Silakan cek. Ya, tarawih itu kan sunnah hukumnya. Kok bisa nyimpen seperti itu? Itu cuma Ramadan yang sangat luar biasa. Infak juga begitu. Jangankan yang kelihatan, yang nggak ada, yang nggak biasa dicatat. Berapa banyak yatimnya, berapa banyak fakirnya, itu luar biasa. Dan membentuk karakteristik ini, puncaknya akhlak. Dan akhlak ini, ketika teman-teman sekalian tersinergikan antara puncak ibadah ritual dengan sosial, menyatu menjadi satu, maka inilah yang dimaksud dengan salihul akhlak. Keutamaan akhlak. Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, goal utamanya adalah untuk menyempurnakan ini akhlak mulia ini. Nah, bagaimana cara menyempurnakan ini? Ya lewat ibadah. Ya, lewat apa? Ibadah. Jadi, goal dari ibadah itu puncaknya ini, puncaknya akhlak mulia. Nah, ini yang penting kita ketahui bersama. Sehingga kalau sudah akhlaknya terpenuhi, Allahu Akbar. Bahkan ibadah pun pakai akhlak. Ibadah pakai akhlak. Tadinya ibadah itu dikerjakan untuk melahirkan akhlak. Kalau ini sudah kuat, bahkan ibadah pun berakhlak. Ya, ibadah berakhlak. Ya, makanya orang-orang ini sangat luar biasa. Ya bani Adam, hei anak cucu Adam, ya khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Quran surah ke-7 ayat 31. Kenakan pakaian terbaikmu ketika ada seruan dari masjid. Ini ya, halus tapi tajam sekali. Anda dapat undangan saya dari manusia, masih jauh undangannya. Allahu Akbar. Masih tanggal berapa tuh? 20 Februari misalnya, 27 Februari, 14 Februari, masih bulan depan tuh. Dari sekarang pakaiannya disiapkan, dijahit-jahit semuanya, dari pakaian, dari sepatu, dari segalanya untuk tampil sangat luar biasa indah. Ya kan? Yang mengambil manusia, yang ngundang manusia, kadang terbatas suasananya. Kalau makan prasmanan nggak bisa nambah gitu kan? Cuman sekali itu aja, kadang-kadang dalam seumur hidup. Dan belum tentu memberikan apa yang kita harapkan. Allah manggil kita 5 kali dalam sehari dan langsung menawarkan, kamu butuh apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kamu punya persoalan dalam hidup, kata Allah, terima lu dengan sabar, lalu nanti saat sholat datang kepadaku minta. Ada perlu apa? Mau minta apa? Minta dalam sholatmu, aku berikan kalau engkau benar sholatnya, kalau khusyuk sholatnya. Ya, dengan semua itu, penampilan kita biasa-biasa saja. Ya, maka dengan cara apa lagi kemudian kita harus diingatkan dalam kebaikan. Nah, inilah akhlak. Ini puncaknya. Nah, orang munafik karena dia terkontaminasi nilai-nilai kebaikannya, maka mohon maaf, bagaimana mungkin melahirkan akhlak? Ibadahnya saja malas-malasan. Ya, jadi sudah nggak nyambung semua, pondasi keislamannya sudah runtuh di sini, sudah banyak masalah. Apa yang terjadi? Jangankan untuk menjadikan akhlak, jangan diharapkan orang munafik punya akhlak, tak berakhlak lah, susah gitu. Dan kenapa tidak berakhlak? Karena pondasi untuk akhlak ini dari sini, dari ibadah. Sekarang ibadahnya sudah malas. Ya, yang paling bahaya, jangankan sholat. Dia sholat gak ngerjain, yang sholat pun disoal. Itu persoalan. Itu yang paling parah. Sehingga wajar kalau tindak tanduknya ya dalam bermuamalah itu sudah nggak jelas. Kerjaannya nyoal orang aja. Kalau nggak nyoal orang kayaknya nggak ada kerjaan gitu. Ya di mana dia selalu ada keributan. Bahkan orang disebut namanya aja udah ketahuan dibikin ribut. Itu yang paling bahaya. Tapi dirinya mengaku muslim. Aneh gitu. Bahkan kadang-kadang nampil kan. Ya bikin ya acara sendiri atau bikin pernyataan sendiri atau macam-macam ingin menunjukkan dia mengatakan muslim tapi mengatakan hal-hal yang menyakiti baik itu kepada orang Islam atau nilai-nilai keislaman atau bahkan menyoal. Nah, ini persoalan teman-teman sekalian. Maka jangan diharapkan ada akhlak. Dan sekali lagi dalam konteks ini pun Allah masih baik dengan sifat rahmatnya mengajak orang-orang ini untuk kembali dan luar biasanya selalu lekat dengan peringatan. Ya, cobalah kalau ada orang-orang kontroversial misalnya mengaku muslim tapi suka nyoal-nyoal orang Islam, jelek-jelekin, bikin postingan yang jelek dan sebagainya. Itu kan Allah ingatkan. Lewat siapa ya? Kadang-kadang orang datang lagi mengingatkan lagi. Ya, dari sekian komen yang masuk kan, dari sekian celaan dan sebagainya, celaan itu nafsirkannya begini. Kalau ada celaan. Ya, celah itu teman-teman sekalian, celaan. Ya, dalam hidup
itu sudah menyertai kehidupan. Gak ada orang yang gak dicela. Gak ada. Kata Imam Syafi'i, hanya orang yang kurang waras yang tidak ingin dicela. Ya, karena celaan ini pasti sepanjang orang hidup pasti akan dicela. Ya, celaan itu cuma terbagi dua, kebaikan atau keburukan. Ya, dalam pengertian yang lebih luas, dicela oleh orang baik atau dicela oleh orang buruk. Gitu. Kalau Anda orang baik, ya, Anda orang baik, Anda pasti akan mendapatkan celaan dari orang-orang yang buruk. Dan celaan itu sesungguhnya pada hakikatnya bukan celaan. Ya, bukan celaan. Tapi lebih kepada pengakuan atas kebaikan yang telah Anda dapatkan, sekaligus rasa cemburu karena tidak memilikinya. Itu poinnya. Karena kan ada lawan. Kalau mencela orang buruk berarti ada kebaikan dalam diri Anda, itu pengakuan. Ya, jadi kalau ada orang yang mencela Anda ketika Anda berubah, berhijrah pada kebaikan, sekarang pengen lebih baik, pengen sholat, pengen tahajud, biasa nonton-nonton nggak jelas, tiba-tiba sekarang pengen ke majelis ilmu, pengen belajar dan sebagainya, tiba-tiba ada yang mulai ya mencandai Anda misalnya, ya nama Anda Asep dipanggil Soleh, Soleh katanya kan. Nah, itu sesungguhnya bukan celaan asalnya. Kalau keluar dari lisan orang yang kurang baik dengan niat yang tidak baik, itu sesungguhnya pengakuan yang Allah titipkan lewat lisan mereka bahwa Anda telah bergerak sekarang jadi orang lebih baik. Ya, tapi jangan terlalu GR juga langsung bikin status memang menurut Allah aku soleh. Anda siapa Joni? Gitu kan? Nah, jadi kembali kepada awal tadi. Ya, siapkan diri kita. Cara melihatnya seperti itu. Kalau kita melihat demikian nyaman kita. Tapi sebaliknya, kalau kita orang baik tadi dicela oleh orang-orang yang buruk atau orang yang punya sifat buruk untuk menetapkan kebaikan kita, semua dicela. Ya silahkan. Puncak tertinggi Allah dicela oleh orang kafir. Ya kan? Allah yang Tuhan Khalik dicela oleh orang kafir. Ya, kemudian malaikat dicela juga. Ya, nabi dicela, rasul dicela, Allah dicela, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela, ustaz dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, ustaz bukan, enggak pengen dicela. Anda siapa? Anda siapa? Ya, sepanjang kita ada kebaikan pasti ada lawan. Entah bentuknya celaan langsung, entah bentuknya tuduhan, entah fitnah, entah bikin hoax, entah macam-macam, entah makar, entah segala hal. Itu untuk menunjukkan kebenaran kebaikan yang kita bawa. Itu lawannya. Sebaliknya, kalau ada sifat buruk pasti dicela orang yang baik. Pasti dicela. Gak percaya silahkan. Setiap ada keburukan pasti akan melahirkan celaan. Orang mabuk pasti dicela, orang korupsi pasti dicela. Silakan cek. Sekarang apalagi zamannya media sosial. Begitu ada berita tentang orang korupsi, langsung muncul celaan di situ. Udah ketahuan pasti. Nah, sekarang tinggal bagaimana menyikapi semua ini dalam kehidupan teman-teman sekalian. Ini gambarannya seperti ini saja. Yang orang-orang munafik sekali lagi kembali kepada awalnya, ini sulit mendapatkan akhlak yang mulia karena standar dasarnya ini sudah kosong. Ya, terjangkiti oleh banyak penyakit dalam hatinya sehingga standar dasar ibadahnya ini kosong, bermuamalahnya buruk dan tidak melahirkan akhlak yang baik. Dalam keadaan itu pun masih diminta untuk kembali untuk bertobat. Nah, sekarang perhatikan sindiran tajamnya dalam Al-Qur'an. Kita masuk ke ayat 17-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Sebentar. Ini cetakan, ini saya tandai nih, saya kasih stabilo juga. Halaman 150. Ini yang cetakan Darul Alamiyah ya. Di Nashri wa Tauzi'. Ini yang tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Cetakan Darul Alamiyah. Ini cetakannya tahun berapa nih? Darul Alamiyah cetakan tahun 2016. Ya, 2016. Ini dari apa nih? Amam Jamiatul Azhar dari Kairo berarti. Jadi ini yang dari Kairo. Ini cetakan dari 2016. Ini ada kekurangan ya. Kekurangannya ini ada beberapa sebenarnya saya tandai, mudah-mudahan saya kirimkan di catatan. Di sini ada ayat yang kurang. Ya zahaballah, saya kasih stabilo hijau, binurihimnya enggak ada. Ya, binurihimnya tidak ada. Mungkin di sini ada binurihim, cuman biasa kayaknya di format di sini ada apa namanya shape and box itu kalau di Word itu ya. Nah, jadi dia buka seperti ini karena dia tutup jadi hilang. Ini nggak ketahuan barangkali. Nah, ini hati-hati kalau yang kitab tahun 2016. Ini saya yang kitab lama ini cetakan tahun 2006 kalau tidak salah ini. 2004 malah. Ya, cetakan tahun 2004. Kalau yang di sini ini bismillah. Nah, teman-teman sekalian. Nah, ini enggak, ini rapi. Ya, ini rapi ini.
Ya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Yang ini binurihimnya ada, yang ini enggak kemasukan ya. Di sini apa namanya? Hilang, tidak tercantumkan di sini. Ada juga beberapa yang sebelumnya sudah tandai, mudah-mudahan nanti ada waktu kita kirimkan. Al-ikhwa fi at-tiba'ah alladhi taba'a hadha al-tafsir تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير وخاصة الطباعة لمطبعة الدار العالمية في أمام الجامع الأزهر بالقاهرة في بعض النقصان في الطباعة وخاصة في صفحة 150 من المجلد الأول يعني في آية 17 من سورة البقرة في ناقص من قوله تعالى بنورهم مكتوب هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله يناقص قوله تعالى بنورهم. نتمنى أن تكملوا هذه الآيات لكي تكون آيات كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. Nah, itu bukan untuk antum, itu untuk cetakan kalau nanti ada melihat tayangan kita malam hari ini saya sebutkan ya. Antum aminkan aja, amin gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Ya. Baik, kita terjemahkan dulu perkataannya. Mathaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik itu, perumpamaan orang-orang yang terkontaminasi virus nifak itu, kamathalil ladzi istawqada nara, perumpamaan seperti seorang yang menyalakan api, falamma adha'at ma haulah, maka tatkala api itu mulai menerangi sekitaran yang ada di tempat itu, ya dhahaballahu binurihim, karena perbuatan mereka yang pernah dikerjakan atau karena perbuatan dia yang menyalakan api yang pernah dikerjakan, tiba-tiba apinya dipadamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarakahum fil dhulumatil la yubsirun, dan membiarkan mereka orang-orang munafik itu kemudian larut dalam kegelapan sementara mereka tidak bisa mengamati sekitarannya. Baik, summum bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli ya, sulit mendengar segala pengingat, kemudian mereka juga buta dan mereka sulit untuk kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, mereka bisu, tuli dan buta. Ini yang repot nih. Bisu nggak bisa bicara, kemudian tuli nggak bisa mendengar, ya, kemudian umyun, buta. Ya, udah repot nih. Ya, orang nggak bisa melihat, bisa mendengar, ada jalan kebaikan. Orang sulit mendengar, bisa melihat, ada jalan kebaikan. Ya, ini yang repot, sudah nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, ya sudah nggak bisa bicara. Artinya bukan nggak bisa di sini, nggak digunakan dengan baik. Jadi telinganya nggak bisa dengar nilai-nilai kebaikan, matanya nggak bisa melihat jalan-jalan kebaikan, dan lisannya pun nggak bisa berkata-kata pada nilai kebaikan. Dan sehingga mereka sulit kembali kepada jalan-jalan kebenaran. Sekarang kita lihat apa pemaknaan yang terkandung di dalamnya. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin bacakan dulu bagian dari tafsirnya ini, tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida rahimahullah. Kita coba ambil beberapa yang langsung saja ya untuk menghemat. Kita ambil pendapat dari mufassir yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ya. Dzakara aqwal al-mufassirin min as-salaf min ma dzakarnahu qala as-Sudai fi tafsirihi. Di antara pendapat para ulama tafsir, jadi saya menyebutkan mufassir lagi yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, jadi Al-Imam Ibnu Katsir ini manhaj dalam tafsirnya itu kan tafsiril ma'thur. Jadi menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lagi. Kemudian dari Al-Qur'an ini ditafsirkan dengan hadis Nabi. Kalau tidak ditemukan atau penguatnya ditafsirkan dengan qaul sahabat, tabi'in, demikian ulama-ulama setelahnya. Jadi nanti kadang-kadang beliau mengutip kembali para mufassir-mufassir yang sebelumnya yang pernah menerangkan, dan jadi kutipan terbaik yang beliau sajikan di kitabnya ini. Di antara yang dikutip qala Sudai seperti pernah saya sampaikan, namanya Ismail bin Abdurrahman, ya punya tafsir namanya tafsir As-Sudai. Ya, ini termasuk tafsir bil ma'thur yang sangat kuat juga dan banyak menjadi referensi bagi mufassir-mufassir generasi setelahnya. An Abi Malik wa an Abi Salih an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa an Murwah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa an nasin minas sahabati. Jadi hadis ini dikutip dari sekelompok para sahabat, ya Imam As-Sudai di dalam tafsirnya menyebutkan sanad-sanad satu riwayat tersambung kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang memberikan informasi. Dan ini jalurnya sangat kuat ya, dari ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Murrah sampai ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan diterima dari sekelompok sahabat, sekelompok orang. Ada kejadian
fi qaulihi ta'ala, terkait dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, falamma adha'at ma haulah, maka tatkala api yang dinyalakan itu mulai menerangi. Ya zu'ima annana sandakhalu fil Islam. Ya, diduga ada sekelompok orang dakhalu fil Islam, masuk Islam. Maqdaman Nabiyillahi subhanahu wa maqdaman Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, saat ketibaan Rasulullah SAW di Madinah. Jadi di awal-awal masa tiba Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah, dulu masih Yathrib, kemudian kelak berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu kita ketahui, seperti pernah saya sampaikan di awal-awal jumpa, bahwa penyakit nifak pertama itu munculnya di Madinah. Di Mekah tidak ditemukan, karena jelas antara kufur dengan iman. Di Madinah muncul Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, di awal-awal masa ini, ya kelompok-kelompok yang setipe dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ada satu kelompok yang masuk Islam. Kemudian thumma innahum nafaqu. Nah, kemudian diketahui setelah itu mereka terkontaminasi penyakit nifak. Ya, jadi munafik gitu. Jadi masuk Islam, ternyata terkontaminasi penyakit nifak. Zahirnya terlihat seperti muslim, kata-katanya mengatakan Islam, tapi perilakunya menyimpang dari Nabi, dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umumnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fakana mithluhum kamathali rajulin kana fi dhulmatin. Maka diilustrasikanlah mereka itu, ya, yang tadinya sudah masuk Islam, tadi yang saya katakan dapat cahaya kebaikan, dapat petunjuk. Orang masuk Islam itu pasti mendapatkan nilai-nilai kebaikan, karena nggak ada yang nggak baik dalam Islam. Ya, saya cuma mengharapkan begini, cukuplah menjadi seorang muslim pasti baik kalau benar Islamnya, karena tidak satu pun dalam sumber keislaman ditemukan ajaran keburukan. Silakan cek, ya, lengkap sekali di Al-Quran, di hadis, semua ajaran-ajaran kebaikan. Kalau nggak dipotong-potong, maksudnya kalau dipotong itu pasti jelek. Jangankan Al-Quran, video aja dipotong jadi buruk hasilnya, kan? Ya, apalagi Al-Quran, ya, apalagi bikin hoax, potong hadis-hadis Nabi dan sebagainya, itu pasti bermasalah. Kalau kita benar-benar mengerjakan sesuai dengan referensi yang benar, ajaran yang benar, dari keterangan ulama yang benar, itu pasti merubah seseorang jadi baik. Paling gampang gini lah, ya, kalau dalam tadi Spanyol, ya, Portugal lah sekarang, ya, kalau dalam bahasa Portugal, sebaragajul-baragajulnya orang gitu, seburuk-buruknya itu kan jahiliyah. Ya, jadi kalau kita temukan yang paling buruk, jahiliyah, makanya disebut jahiliyah. Ya, mohon maaf sekali, pemabuk itu yang paling amatir sampai profesional ada pada saat itu. Yang paling amatir ya sehari 5 kali dalam sehari. Ya, pezina, ya, pembunuh, psikopat, macam-macam, pembegal, itu ada semua lah, dan nggak tanggung-tanggung. Ya, demi Allah saya katakan, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa atau mukjizatnya Nabi Isa. Ya, pada saat itu Allah menurunkan mukjizat spesial berupa Al-Quran yang diterangkan oleh Rasul mulia, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan sangat luar biasa. Diturunkan ajaran Islam yang sangat sempurna. Apa yang terjadi? Merubah mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah, yang langsung mendapatkan persaksian dari Allah di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 110 itu. Kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummah. Kalianlah umat terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang pernah terlahir dalam kalangan manusia dan banyak beraktivitas mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan, mencegah keburukan, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Maka kalau Anda cari orang paling jujur, adanya pada saat itu. Orang paling tawadhu, adanya pada saat itu. Orang paling dermawan, adanya pada saat itu. Semua berkumpul sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau benar keislamannya, pasti jadi orang baik. Nah, ini persoalannya, ini nggak benar Islamnya. Jadi jadikan kamuflase saja, berislam untuk mendapatkan manfaat-manfaat tertentu, tapi sesungguhnya membawa virus-virus keburukan. Fakana mithluhum kamathali rajulin kana fi dhulmah. Maka orang-orang ini diumpamakan seperti seorang yang tengah berada tadinya dalam kegelapan sebelum masuk Islam, karena nggak kenal nilai kebaikan, nggak kenal petunjuk, nggak kenal halal haram. Ya, kalau mohon maaf, yang tidak pernah mengenal risalah Islam, tidak pernah belajar, tidak pernah tahu, nggak akan kenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang berpengaruh buruk, mana yang tidak buruk, nggak kenal keberkahan, ya, nggak kenal ketakwaan. Nah, takwa itu istilah Islam, iman, takwa, syukur itu istilah Islam, ya, istilah dalam syariat, karena itu bukan bahasa Arab standar biasa. Ya, makanya di Arab kan peningkatan keimanan itu istilah syariat. Istilah syariat. Ya, kalau pendekatan bahasa masih umum, tapi ketika jadi terminologi, itu terminologi syariat yang dibawa oleh Islam. Jadi maka meningkatkan takwa, meningkatkan iman, bersyukur, bersabar. Makanya aneh kalau di luar Islam ada istilah misalnya sabar, syukur, takwa. Ya, takwa itu meningkatkan kedekatan dengan Allah. Ya, meningkatkan perbuatan baik, mencegah perbuatan buruk dalam rangka mendekat kepada Allah. Karena itu ibadah-ibadah itu di Al-Quran itu puncaknya takwa. Jadi kalau ada di luar Islam mengajak pada ketakwaan, itu ngajak masuk Islam namanya.
Ya, tinggal bersyahadat aja, bersyahadat kemudian belajar nilai-nilai keislaman. Nah, itu persepsi ya dalam konteks keilmiahan, sehingga menelusuri dengan benar secara filologis dan secara akar historisnya. Nah, kembali kepada yang tadi, jadi orang-orang diilustrasikan orang-orang jahiliyah pada saat itu, kan, atau orang-orang yang belum kenal sama sekali dengan Islam, dia belum merasakan bagaimana nilai kebaikan, ya, belum mendapatkan ajaran-ajaran tuntunan-tuntunan kebaikan. Ini dalam persepsi Islam ya. Dalam persepsi Islam. Jadi belum mengenal bagaimana berbakti kepada kedua orang tua dengan baik, belum mengenal bagaimana Allah Tuhan yang benar, bagaimana cara menyembah yang benar, bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita, berinteraksi dalam kebaikan, ya, mengenal tuntunan-tuntunan mulia dalam kehidupan, baik akhlak, ibadah, muamalah seperti tadi. Itu kan gelap. Zulma, kegelapan. Ya, sesuatu yang kosong gitu. Kemudian masuk Islam. Begitu masuk, ada cahaya kan? Ada petunjuk. Makanya ketika Rasul diutus, jelas itu khrijan nasa minal zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari ketidaktahuan, kegelapan tadi, gelap, belum tahu sama sekali karena nggak ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya kan hilang, nggak kelihatan nih benda-benda sekitaran kita. Anda nggak akan lihat, ya, akan lihat benda-benda sekitaran di belakang, samping kanan, kiri saya, karena nggak ada cahaya, gelap. Demikian, ya, ketapun Islam itu diilustrasikan nur, cahaya. Nabi membawa cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minal zulumat, dari yang gelap karena enggak kenal halal, kenal haram, kenal baik, kenal buruk, ini yang dilarang, ini yang boleh dan sebagainya, kenal syubhat, kenal yakin, kenal macam-macam. Datanglah kemudian hidayah lewat Islam, kenal semua. Jadi kayak sinar menerangi semuanya, terang. Nah, orang munafik ini tadinya dia dalam keadaan gelap dapat hidayah dengan masuk Islam, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, atau bahkan ada yang terbawa dalam kehidupannya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Sudah kenal nih. Cuman sayang semua itu dibuang. Cahaya yang tadi sudah nyala, seperti dinyalakan, sudah nyala teman-teman sekalian, tiba-tiba dipadamkan lagi, sehingga yang tadi gelap lagi, nggak kenal lagi. Ya. Mirip dengan orang yang tadinya, mohon maaf, ya, diilustrasikan di sini. Yuk kita teruskan. Fa'auqada nara fa'adha'at ma haulahu min qada aw adha fa'absarahu hatta arafa ma yattaqi minhu. Ya. Jadi orang yang tadinya ada di ruangan yang gelap kayak Anda lah ya. Mohon izin sekali lagi datang ke sebuah ruangan yang gelap sekali. Anda belum pernah masuk ke situ, gelap. Masuk aja. Ya, begitu Anda masuk ke ruangan, assalamualaikum misalnya kan, ya, alhamdulillah nggak ada yang jawab. Kalau ada yang jawab, ya Anda tinggal jawab waalaikumsalam, terus Anda pergi dari situ. Ini ilustrasi Anda masuk, assalamualaikum, gelap ruangan misalnya kan. Nah, setelah itu Anda nyalakan, ya, pelita misalnya, entah itu menggunakan lilin atau senter atau macam-macam, atau bahkan Anda nyalakan lampu. Nah, saya mau katakan gini, begitu Anda nyalakan lampu, stop kontak dinyalakan, nampak sekitarannya, bukan kelihatan benda-bendanya, ya kan? Misal ada mushaf kah, ada buku kah, ada meja kah, gitu kan, dan macam-macam sudah kelihatan nampak. Ya, dengan nampak itu, maaf, hal-hal yang berpotensi menyulitkan Anda beraktivitas sekarang mulai terbuka jalannya kan. Anda mulai tahu, oh kesini berjalan, kalau kesini nabrak, ya, kanan nabrak, kiri bermasalah, ya, mundur brek jatuh gitu kan, atau maju jadi keliru misalnya. Dengan itu semua Anda bisa tahu ini yang harus diwaspadai, ini yang harus ditinggalkan, ya, ini yang harus kemudian diambil jalannya, ini tempat duduk dan sebagainya. Mulai kelihatan. Kalau padam lampu, ya, bukan mati ya, kalau mati bagi yang bernyawa. Kalau padam, lampu padam, karena meraba-raba kan, karena nggak tahu kan. Sekarang kalau nyala kelihatan semua kan, kelihatan. Nah, celakanya persoalannya, begitu sudah nyala seperti itu, nah, tiba-tiba mati lagi lampunya. Bukankah nggak kelihatan lagi, gelap lagi? Sulit lagi kan? Semua ditabrak kan? Ya, meja ditabrak, kursi ketendang dan sebagainya. Ya, semua terabanya nggak jelek, bisa-bisa mushaf juga bisa salah raba, ya, salah pegang dengan cara yang tidak sopan dan sebagainya. Bisa terjadi. Nah, persis orang yang kena penyakit nifak itu seperti tadi. Setelah dia mendapatkan hidayah dengan keislaman, dapat cahaya halal, cahaya haram, cahaya ibadah, sholat dan sebagainya, tiba-tiba kena pengaruh lingkungan sekitarannya, membawa virus nifak. Ya, sehingga dengan itu semua dijuallah hidayah tadi yang sudah ada cahaya dipadamkan lagi. Karena dipadamkan, nggak kenal lagi. Akhirnya apa? Gelap dengan sholat, nggak kenal Quran, nggak kenal tahajud, nggak kenal jilbab, nggak kenal macam-macam. Sehingga karena gelapnya ini, ya, akhirnya komennya kemana-mana. Padahal dia mengatakan muslim, tapi nggak ada cahaya dalam hatinya. Karena dia padamkan dengan penyakit nifak itu. Di cahaya di hati, padam karena penyakit nifak. Karena padam itu dia nggak kenal lagi tuh. Nggak kenal dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi mau bicara baik nggak bisa, ya kan? Mohon maaf, ngelihat orang sholat karena padam tadi gelap, nggak kelihatan. Akhirnya komennya jelek aja. Dengar suara adzan, sewot. Suara apa ini? Suara apa? Kamu siapa? Katanya muslim, nggak kenal adzan, ya kan? Ngelihat yang baca Quran, menghafal Quran nggak ada getaran. Nah, ini persoalannya. Maka ini indah sekali.
Ilustrasi yang sangat indah. Maka Allah ilustrasikan orang munafik kalau semakin dalam penyakit nifaknya, maka akan padam cahaya yang ada dalam jiwanya. Itu maksudnya. Ya, maka perumpamaan mereka seperti orang menyalakan api, ya setelah ketahuan semua sekitarannya, tiba-tiba dimatikan lagi apinya, dimatikan oleh dia sehingga kelihatan lagi gelap di sekitarannya. Sama persis dengan orang munafik, ketika dia nyalakan dengan cahaya imannya saat masuk Islam, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, atau terlahir dalam keadaan Islam, dia latih dengan ibadah, diperkenalkan, tapi tiba-tiba terbawalah, terkontaminasi sifat nifak karena pengaruh lingkungan tadi. Maka seolah-olah seperti orang memadamkan cahaya tadi, dia padamkan lagi dalam dirinya sehingga nggak kenal tadi sekitarannya, petunjuk-petunjuk kebaikan itu sudah nggak ada lagi. Sholat tadi yang tadi saya sebutkan, baca Quran, orang jilbaban dan sebagainya, semua nilai-nilai Islam itu anti, jadinya anti aja, padahal dia sendiri mengatakan dia muslim, tapi kalau bicara jago, saya juga muslim tuh ya. Kalau mengatakan saya juga muslim, muslim yang mana Joni? Ya, kalau Anda muslim pasti Anda akan mengerti tentang ajaran-ajaran keislaman, sholatnya benar, kan? Menghargai orang sholat, menghargai orang puasa, berpikir yang bagus, meninggalkan keburukan dan sebagainya. Itu poinnya. Ya, maka diilustrasikan oleh Al-Quran, orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang tadinya punya cahaya tapi kehilangan cahayanya karena perbuatan mereka akibat penyakit nifaq. Nah, diakibatkan oleh apa? Yang tadi disebutkan, famang rabihat tijaratuhum ayat 16-nya, karena transaksi ya yang mereka kerjakan untuk mengejar dunia. Dia ada transaksional di sini persoalannya. Ya, mungkin karena disodori sesuatu kepentingan tertentu, harta tertentu, atau kedudukan tertentu, macam-macam tertentu, sehingga mereka lupa dengan ajaran-ajaran yang dibawa dalam Islam. Pada akhirnya, dengan tawaran tadi, sogokan tadi, dengan dunia tadi, yang sifatnya sementara, dijanjikan Alphard lah, dijanjikan misalnya mobil tertentu, dijanjikan kendaraan, dijanjikan kemewahan, dan sebagainya, gitu kan. Nah, padahal itu bisa peroleh dengan cara yang baik. Silahkan Anda bekerja, insya Allah kalau Allah berikan rezekinya dengan cara yang baik. Mungkin ada yang punya mobil mewah, punya Ferrari, Lamborghini, punya Alphard, punya macam-macam. Subuh berangkat dengan Lamborghini, zuhur pakai Ferrari misalnya, asar dengan Alphard dan sebagainya, terserah. Ada dalam kebaikan, asal ditempuh dengan cara yang baik. Ini berbeda. Dijanjikan satu hal tertentu, ya, disogok dengan itu, sehingga dia lupa dengan kebenaran. Ujung-ujungnya bahkan dia menyoal ajarannya sendiri. Jadi seperti orang yang dapat cahaya, tiba-tiba dia padamkan karena tawaran tadi. Belum diterima, sudah meninggal. Nggak dapat semua itu. Nah, inilah ilustrasi yang sangat indah. Jadi ada kalau terkontaminasinya dalam, kata Al-Quran, kalau semakin dalam kontaminasinya, maka perbuatan mereka bisa mematikan cahayanya. Dan ini pakai taukid, baknya taukid di sini. Ya, kalaupun kita gunakan sebabiyah, itu karena sebab manusianya sendiri. Jadi jangan diartikan kemudian Allah padamkan. Bukan, Allah tuh menerapkan hukum. Ya, kausalitas, sebab akibat di situ. Ya, Allah tuh hanya menetapkan, kemudian setelah Allah berikan petunjuk, Allah tahu apa yang dikerjakan oleh setiap hamba, dari sebelum dikerjakan, sedang dikerjakan, sampai akan dikerjakan, tahu. Dan saking rahmannya diberi petunjuk, cuman hambanya aja yang ngeyel. Itu persoalannya. Ya, jadi kan Allah bikin aturan nih, siapa yang mengerjakan amal saleh diberikan kebaikan, siapa yang mengerjakan amal salah diberikan hukuman yang sebanding untuk mengembalikan mereka pada kebaikan, mencuci keburukan-keburukannya supaya baik lagi. Itu poinnya. Udah dikasih tahu, nih kalau kamu mencuri, ini konsekuensinya. Mencuri juga. Yang salah siapa? Ya, seperti saya ilustrasikan, kepala sekolah membuat sebuah hukum. Ya, walaysa kamitslihi syai', enggak ada yang sebanding perumpamaan dengan apa yang Allah sampaikan. Ya, saya hanya kasih ilustrasi sederhana saja. Kepala sekolah bikin hukum di sekolah. Siapa yang ngerokok dikeluarkan dari sekolah. Ya, jelas aturannya saat masuk, bahkan ditempel di setiap pintu sekolah, gerbang sekolah, semua ditempel, di papan tulis paling atas ditulis merokok dikeluarkan. Udah tahu seperti itu masih merokok juga. Ketika Anda merokok, sudah ada komitmen tadi, sudah tanda tangan, merokok, ya kepala sekolah harus menegakkan hukum. Maka di situ dia stempel tanda tangan Anda keluar. Yang mengeluarkan itu bukan kepala sekolah karena perbuatan Anda sendiri. Jadi saya kembalikan ke sini. Jadi ketika cahayanya mati, bukan Allah yang menetapkan. Ya, bagi Anda misalnya padam, bukan, perbuatan Anda sendiri. Allah menjalankan hukum yang telah Allah tetapkan. Itu poinnya. Ya, awas, bahasanya harus dipahami dengan baik ya, jangan dipotong-potong, nanti bisa keliru nih. Ya, jadi kalau belum paham ditanyakan, jangan menghukumi. Tiba-tiba bilang ada hidayat misalnya aliran aliran ABC, tidak. Ya, belajar dulu, tanyakan dulu supaya jelas. Ya, paham. Nah, jadi ini maksudnya. Jadi di sini pertama taukid, penguat dari Allah bahwa hukum akan ditegakkan dengan kuat seadil-adilnya. Kemudian berfungsi juga salah satunya nanti urutan ke sebelumnya bisa sababiyah. Maksudnya apa? Sebab cahayanya itu hilang karena perbuatan mereka ini. Ya, kalau mereka nggak berbuat begitu, cahaya akan mengalir pada jiwa mereka karena Allah nurun ala nur. Tapi karena Allah itu nurun ala nur dan nur Allah nggak bisa masuk kepada pelaku maksiat, ya kan? Kecuali mereka taubat, maka dengan itu mereka sendiri padamkan itu sehingga cahaya nggak masuk.
Gitu. Jelas ya? Nah, kalau saya ilustrasikan begini, saya punya senter, ya kan? Senter ini akan saya sorotkan misalnya ke satu wilayah Anda dengan catatan misalnya, dengan catatan nih, Anda misalnya membaca Bismillah, saya sorotkan. Nah, artinya kalau Anda nggak baca Bismillah, nggak saya sorotkan kan? Nah, nggak baca saja, nggak saya sorotin, apalagi kalau Anda mencela saya. Wah, di hidayat gini, bagaimana saya bisa sorot? Ya sekarang orang munafik, nur itu kan Allah itu, Allahu Akbar, nurun ala nur, Allah yang punya cahayanya, Allah yang punya nurnya, Allah yang menyinari. Sekarang orang munafik menjelek-jelekan Allah, menjelek-jelekan ajaran Allah, menjelek-jelekan petunjuk Allah. Ya bagaimana nur bisa diberikan? Ya wajar kemudian Allah nggak nyampaikan cahaya itu karena perbuatannya. Makanya di sini menggunakan ba untuk taukid sekaligus menunjukkan sebab. Ya wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun, dan kalau mereka enggak taubat karena semakin terakumulasi banyak sifat nifaknya ini, akhirnya larut dalam keburukan, enggak menatap lagi petunjuk-petunjuk. La yubsir itu tidak menatap dengan tajam, enggak ngerti lagi nih. Ajaran agama enggak paham, sholat enggak ada getaran dan sebagainya, sehingga malas-malasan. Sholat sekedarnya saja malas-malas, ya senangnya pesta-pesta, kumpul-kumpul, ya makan minum-minum dan sebagainya, sudah mulai dilanggar. Ya kalau sedang berbuat maksiat ya jelaslah bahkan anti kepada ibadah. Kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Summum bukmun umyu fahum la yubsirun. Mereka itu ya sudah ya tuli, bisu dan buta. Ya, bukan dalam pengertian fisikal, mereka mendengar. Tapi tulinya kepada kebaikan. Jadi nggak bisa dengar lagi nasihat-nasihat. Nggak bisa. Ya, kemudian apalagi bisu. Ya, bisu di sini bukan nggak bisa bicara, tapi sulit menyuarakan kebenaran, kebaikan. Ya, seperti ya bahkan orang-orang berilmu bahkan ustadz, bahkan boleh jadi misalnya mengaku dalam tanda petik ulama misalnya, ya karena disogok dengan sogokan tertentu, dengan dunia tertentu dan sebagainya, atau ilmunya disogok nggak bisa mengeluarkan kebaikan, atau profesi-profesi mulia misalnya karena dapat sogokan nggak bisa mengantarkan putusan-putusan yang baik, akhirnya nggak bisa bicara tentang kebaikan, nggak bisa keluar tuh kalimatnya, yang hak itu nggak bisa keluar, udah tahu salah nggak bisa ngomong. Ya, udah tahu nggak benar, nggak bisa betulkan, jadi terkunci, bisu, nggak bisa bicara, ya nggak bisa kembali. Bahkan yang paling fatal itu untuk menyebutkan ayat-ayat Allah sulit. Ya, saya pernah berada di Tripoli, itu ada tokoh besar lah di dunia, apa namanya? Ada salah seorang namanya Jamal Al-Banna, itu diagungkan oleh orang-orang liberal itu dulu ya, waktu masa awal-awal rame lah orang liberal itu. Saya di Tripoli waktu itu. Ada satu momen ya diskusi, kami sebelum diangkat jadi Amir Khutbah, jadi kita diberikan kewenangan untuk menentukan siapa yang khatib di lingkaran dakwah Islamiyah. Kemudian kadang suka ikut momen-momen gitu ya. Nah adalah beliau itu. Nah, beliau itu adiknya Hasan Al-Banna. Ya bapaknya ahli hadis dan asalnya baik, bagus semua. Cuma ada satu kondisi kemudian tiba-tiba hilang, ada di Inggris pada saat itu, begitu kembali dan sebagainya membawa paham yang nggak jelas, paham apa namanya pluralisme agama dan paham liberal lah secara singkatnya seperti itu. Itu teman-teman sekalian apa yang terjadi? Jadi dari yang tadinya keislamannya cukup baik dan sebagainya, kemudian di brainwash, dia berubah jadi konslet tuh. Ya kadang-kadang saya bingung juga sih. Ya termasuk generasi-generasi kekinian lah, harus berpikir yang realistis ya. Kalau mau belajar Islam, ya ke sumber-sumber Islam. Berangkatlah ke Al-Azhar, berangkat ke Madinah, berangkat ke Ummul Qura, ya berangkat kuliah dakwah Islamnya ke Zaituna, ya ke Khartoum misalnya, itu adalah tempatnya. Nah, ini berangkat ke tempat orang yang nggak sholat. Ya bagaimana belajar Islam misalnya ke negeri-negeri yang nggak pernah sholat, atau di kampus-kampus yang memang bukan Islam, ya gimana bisa mendapatkan keislaman? Anda belajar teori sholat dari orang yang nggak pernah sholat, ya konslet pada ujungnya, ya kan nggak nyambung gitu. Ya ini ya saya nggak harus sebut negara, tapi Anda paham lah masa belajar Islam ke tempat-tempat demikian dan orang-orangnya juga sebagian malah anti Islam, ini jadi persoalan. Nah jadi tadi terjadi seperti itu sampai saat kami dialog itu, Allahu Akbar, Allah tampakkan lewat lisannya, itu baca qul huwallah kebalik-balik sampai orang-orang pada bingung. Ya, ada yang istighfar, ada yang macam-macam dan sebagainya, nggak selesai, nggak tuntas. Ya sampai kemudian dalam satu sesi fitrahnya muncul, kita dalam dialog terbatas, ya, dia fitrahnya muncul. Dia katakan kalau hati-hati, ya selalu konsisten dalam kebaikan, karena kalau sudah masuk pada lingkaran yang tidak baik sulit untuk keluar. Itu paling saya ingat itu, yang paling saya ingat. Jadi kalau sudah masuk dalam lingkaran-lingkaran seperti itu sangat sulit untuk keluar. Jadi dari situ teman-teman sekalian jangan masuk ke dalam ranah-ranah maksiat, karena kalau sudah masuk apalagi terpedaya dengan dunia-dunia seperti tadi sangat sulit ya, kecuali kalau kita memang menguatkan diri, bertekad untuk kembali memperbaiki diri, maka Allah akan memberikan jalan.
Apa yang terjadi? Maka di sini summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bahasa Al-Qur'annya begitu. Fahum la yarji'un, mereka sulit untuk kembali. Balik laginya susah. Ya, memperbaiki itu butuh motivasi yang lebih, butuh dorongan dari pihak-pihak yang lain. Karena itu ini sifat nifak ini kita harus berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit nifak karena bahaya sekali. Apalagi kalau sudah di ayat yang ke-18 ini. Ya, ini yang paling luar biasa. Dia udah terakumulasi kuat ya sampai menjadi anti gitu pada nilai-nilai keislaman walaupun dirinya mengaku Islam. Jadi tapi tolong ya jangan dipotong-potong video-video saya terus disambung-sambungkan dengan situasi-situasi terkini atau apa, belum tentu juga sama. Saya ingin katakan bahwa ini ciri-ciri umum bisa menimpa siapa saja bahkan diri kita sendiri, dan ini ta'lim umum, ajakan untuk kembali. Kalau tidak ada syukuri, pertahankan kebaikan, kalau ada kita taubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini ada channel-channel tertentu ini yang bukan cuma motong-motong ya, tapi mengkhususkan kajian-kajian saya untuk dipotong, dikasih kemudian judul-judul yang provokatif sifatnya gitu kan. Padahal sebagian sudah kami ingatkan tuh, ada channel-channel tertentu yang suka motong-motong. Nanti saya akan tanyakan staff saya apa listnya, nanti kita bukakan kan. Bahkan ada yang di Instagram itu saya lihat ada pengikutnya 1,7 juta, itu bukan dari saya itu. Ada apa, kajian Ustaz Hidayat ya, kajian Ustaz Hidayat itu logonya bahkan pakai Waha Corner. Saya lihat tuh ada yang jualan, ada yang info kegiatan ini itu, dan sebagian menduga itu dari kami, tidak ya. Yang kami ada officialnya. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, ada centang birunya, selalu tanyakan kepada admin kalau ada di luar yang kami, jangan pernah tergerak untuk mengikuti tawaran apapun di situ, dan saya tidak bertanggung jawab dengan itu semua. Ya, jadi kalau ada teman-teman mau menyebarkan konten atau apa, komunikasi saja sepanjang baik, nanti akan diberikan jalan bimbingannya sehingga mendapatkan keberkahan di dalamnya. Ya, insyaallah. Baik teman-teman sekalian, saya kira ini saya sempurnakan dulu ya. Kemudian fabainahu wa kadzalika idza. Ini dia. Ittafi'at naruhu. Ya, maka saat kondisinya sudah mulai mengetahui yang baik, yang buruk, menghindari yang buruk itu, mengerjakan yang baik-baiknya, tahu sekitarannya, tiba-tiba karena penyakitnya, keadaannya, apinya padam. Ya tadi ya ilustrasi yang tadi kata Imam As-Sudai. Fa aqbala la yadri ma yattaqi min adza. Maka dia pun tidak mengetahui dari situ apa yang berbahaya ya bagi dirinya, nggak bisa menghindarinya. Fakadzalikal munafik, maka seperti itu pula perumpamaan orang munafik. Ya, kana fi dzulumati syirki fa aslam. Maka sebelumnya dia ada dalam kegelapan syirik, enggak kenal Allah, terancam dengan ancaman yang sangat kuat kan? Berbuat syirik, berbuat jauh dari Allah, fa aslama, maka dia masuk Islam. Fa arafal halala wal harama, maka dia mengetahui yang halal, yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak. Ya, seperti halnya Islam itu seperti cahaya gitu kan? Dengan cahaya itu yang gelap-gelap syirik, yang buruk-buruk ketahuan semua sehingga bisa dibedakan, yang buruk ditinggalkan, yang baik kemudian diikuti. Wa arafal khaira wasyarra, maka dia pun mengetahui yang baik dan yang buruk. Fa bainahu wa kadzalika id kafar. Nah, dalam keadaan seperti itu kok bisa dia terpengaruh oleh sekitaran dia sehingga menjadi ingkar dengan perkataannya, ya, ingkar dengan janjinya kepada Allah, komitmennya, ingkar dengan perbuatan-perbuatannya. Fasara la ya'riful halala minal harami. Maka jadilah karena keingkarannya itu dia nggak kenal lagi, padam cahayanya, dia nggak kenal yang halal, nggak kenal yang haram, nggak kenal gitu kan. Kemudian walal khaira minasyarri, dan tidak juga mengenal yang baik dari yang buruk. Artinya apa? Kalau nifak itu sudah terpengaruh kepada jiwa, maka dia bisa memadamkan cahaya-cahaya ilahi, hidayah Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita latih dengan ibadah sebelumnya, dengan sholat, dengan baca Quran, itu bisa padam dengan penyakit nifak. Itu yang bahaya. Karena itu hati-hati kalau ada tawaran-tawaran dunia, itu kan yang sementara. Ingatlah suatu saat diwafatkan oleh Allah. Tawaran-tawaran itu mengajak kita untuk menjauh dari nilai-nilai kedekatan kepada Allah. Yang tadi disampaikan pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya punya tafsir At-Tabari, ini tafsir yang sangat populer, termasuk tafsir Bil Ma'thur juga, dan lebih awal dibandingkan dengan yang Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, jadi qala al-Aufi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi hadhil ayat. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga pernah menyampaikan, dikutip oleh Imam Al-Aufi terkait ayat ini, amman nuru fa huwa bima fuhima alladzi kanu alaihi yatakallamuna bih. Adapun yang dimaksud dengan nur itu sudah banyak diketahui, yaitu hal-hal yang banyak dibincangkan oleh mereka, yaitu yang dimaksud cahaya Allah Subhanahu wa taala kan. Wa amadzuluma fa hiya dhalalatuhum wa kufruhum yatakallamuna bihi wa hum qaumun kanu ala hudan thumma nuzi'a minhum fa atau ba'da dzalik. Adapun yang dimaksud dengan tadi yaitu zulumat,
Ya, karena di sini dhahaballahu binurihim wa tarakahum fil dhulumat. Yang dimaksud dengan dhulumat di sini adalah penyimpangan mereka, pengingkaran mereka, perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Tadi yang ditawarkan untuk menghilangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka mengerjakan penyimpangan-penyimpangan ini memadamkan cahaya-cahaya kebaikan tadi, sehingga dengan itu mereka menjadi tersesat dan kehilangan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin menyimpang jika larut di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, hati-hati deteksi diri kita. Nah, ini lebih bahaya daripada COVID. Ya, lebih bahaya daripada COVID. Ya, COVID insya Allah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh kita bisa mengatasinya, sepanjang semuanya bersatu untuk mengatasi, baik secara spiritual, ya kan, secara komunal, secara fisikal, kita atasi semuanya dengan baik, berikhtiar. Insya Allah Allah akan angkat sepanjang kita serius, sungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah. Setelah ikhtiar kita sempurnakan. Tapi kalau penyakit nifak ini lebih berbahaya, lebih dahsyat, karena dia langsung menginfeksi kepada jiwa, sumber spiritual kita, sumber kehidupan roh, ya, roh manusia. Karena itu berhati-hati kalau ada sedikit saja sifat-sifat itu, cepat segera kita perbaiki. Ya, idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara kadang-kadang berdusta, gitu kan? Nah, kemudian wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari, ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu hati-hati. Kalau ada sifat seperti itu, mesti hati-hati, karena itu jalan-jalan yang dibuka oleh setan untuk mendekatkan kita pada sifat nifak. Ya, kemudian wa idza tu'mina khana, apabila kemudian dipercaya dia berkhianat. Nah, itu hati-hati juga. Dalam konteks-konteks ini segera kita rinci lagi, Allah amanahkan apa kepada kita nih, ya. Misalnya amanahnya sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kan, atau punya kedudukan atau punya ilmu, maka arahkan kepada apa yang kita kira-kira dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di balik semua titipan itu. Saya kira demikian sampai di ayat ke-18 kita telah dapati keterangan yang kita raih dari pemaparan para ulama, dan itu kesimpulannya demikian. Biasanya ada beberapa juga referensi yang saya bacakan, insya Allah semua sudah terangkum di dalamnya. Jadi kalau nanti butuh untuk kitabnya kita kenalkan, nanti insya Allah dalam beberapa waktu kita tunjukkan ini kitabnya. Misalnya ini Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, ini kan, ini Ruhul Ma'aniyah Al-Alusi, ini Tafsir Wasitnya misalnya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, ini Tahrir wa Tanwirnya Ibnu Asyur misalnya, atau Tafsir Al-Maraghi dan sebagainya. Nanti kita tunjukkan. Dan kesimpulannya sesungguhnya apa yang saya terangkan setidaknya mengambil dari referensi-referensi yang tadi disebutkan atau beberapa kitab-kitab yang lain sebagai tambahan. Nah, teman-teman sekalian, itu yang kita pelajari. Izin menyampaikan informasi. Yang pertama, seperti biasa, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di satu STUH program Sekolah Terbuka Usahakan Al-Qur'an Hafal. Ya, alhamdulillah saya dapat laporan tadi bahwa kuota untuk 10.000 itu telah terpenuhi, ya, 10.000 orang. Namun demikian saya juga dapat laporan antriannya itu semakin bertambah, gitu kan. Ada yang sudah antri kurang lebih ada 1.000 lagi, bahkan melebihi itu. Sehingga tadi saya instruksikan kepada admin, nggak apa-apa, diterima aja, dibuka aja, kita siapkan, karena untuk menghadirkan niat itu tidak mudah. Ya, menumbuhkan keinginan itu tidak mudah, karena itu insya Allah nggak apa-apa, kami akan fasilitasi teman-teman yang masih mendaftar, masih ingin bergabung, nanti insya Allah akan didata oleh admin kita. Dan insya Allah juga kami siapkan untuk paket, ya, 1.000 lagi kita siapkan. Tidak ada masalah teman-teman sekalian, kita insya Allah akan gratiskan. Dan kami sampaikan terima kasih teman-teman yang telah berkontribusi membantu untuk penyediaan paket untuk STUH ini. Dan insya Allah dari ini semua tidak kami jual, ya, yang ini kami berikan secara gratis. Anda tidak hanya tinggal ongkos kirimnya saja. Dan insya Allah tersisa sedikit saja. Jadi kalau Anda nanti mau membantu untuk kekurangan di pengadaan ini, insya Allah kita buka. Barangkali sepekan ini mudah-mudahan terpenuhi. Setelah itu ini bagian terakhir, ya, kita akan membuka untuk itu. Jadi kalau sudah terpenuhi untuk satu paket 1.000, kita akan tutup. Nanti kita akan beranjak kepada penguatan. Jadi kalau sudah ke penguatan itu arahnya sudah ke peningkatan level, artinya akan dipantau dengan sangat serius. Jadi teman-teman yang sudah bergabung itu insya Allah akan dipantau dengan serius, ya. Jadi teman-teman tetap semangat untuk setoran, untuk bacaan. Itu nanti ada admin yang memantau. Saya melihat datanya, barusan juga sore saya lihat lagi datanya, statistiknya, penguatannya. Semangat, karena saya pun insya Allah bersama Anda, gitu, ya. Bukan hanya mendoakan, tapi kita juga mengontrol dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah itu berjalan, sudah stabil, nah, insya Allah nanti ada penguatan tambahan di keislaman. Jadi nanti kita juga akan buka fasilitas buat teman-teman untuk penguatan keislaman itu, untuk mencetak nanti kurikulum dari buku-buku dari macam-macam kita kuatkan di situ. Nah, informasi bagi peserta STUH insya Allah besok malam, ya, di Jumat malam Sabtu, besok artinya besok Jumat malam Sabtu insya Allah Zoom dengan saya, ya, dengan saya Zoom, kita ketemu kembali
dan di situ kita akan maksimalkan untuk diskusi ya di beberapa soal kemarin yang disampaikan. Insyaallah nanti kita tanya jawab. Waktunya setelah Isya seperti biasa, tapi akan dibuka ba'da maghrib untuk pemberian informasi, dan boleh jadi mungkin akan dimulai juga. Jadi nanti Anda tetap standby dan tolong segera komunikasikan dengan admin sehingga nanti bisa diatur antriannya. Ya, dulu kita pasang Zoom 5.000 untuk kuota 5.000, tapi ternyata efektivitasnya kurang. Jadi kita jadikan 1.000. Ya, dari 1.000 kemudian supaya bisa bergantian di situ ya. Jadi nanti silahkan teman-teman daftar. Yang sudah daftar nanti tinggal bergantian pada kuota-kuota berikutnya. Ya, terus saya juga saran bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan masih terbuka asal diniatkan dengan baik. Ya, kalau untuk mengganggu, sayang nggak ada faedahnya. Ya, nggak akan berpengaruh bagi saya. Banyak yang mencoba, ada beberapa lah ya yang mencoba untuk mengganggu, termasuk siaran kita di YouTube ini. Kadang-kadang diganggu, di jam, ada yang kemudian subscribernya ditahan supaya nggak naik. Saya nggak peduli dengan itu semua, karena saya berdakwah bukan untuk nyari itu semua. Ya, kita supaya materi sampai dengan baik. Kalau ada kurang kita koreksi. Jadi Anda nggak ada manfaatnya. Tapi kalau memang ditugaskan ya nggak apa-apalah, minimal Anda bisa mendapatkan bagian pelajaran dari ini. Ya, kemarin Zoom kita juga seperti itu, ada yang ganggu tuh. Ya, jadi di Zoom-nya ada yang ganggu. Jadi ketika berputar ada yang ditendang, kick keluar otomatis, bahkan adminnya aja ditendang dari situ gitu. Jadi kita senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja gitu ya. Ini ngapain orang nggak ada kerjaan? Toh nggak ada seperti itu pun terekam juga, jadi kita bagikan juga, jadi nggak ada faedahnya. Ya, cuma lepas dari itu kita doakan saja. Kita doakan, itu mungkin ada yang bertugas atau hal tertentu, ya mudah-mudahan masih berita positifnya ikut taklim gitu. Positifnya mungkin dapat hidayah dari situ ya. Kita baik semua, kepada yang semua kita baik, kita doakan, dan arah kita ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, untuk program PKU ya, pendidikan kadar ulama, insya Allah dalam sepekan ini akan ada informasinya. Mudah-mudahan pekan depan, karena ini kita hormati keadaan terkait dengan kondisi COVID, ada pengetatan tambahan, kita hormati itu semua. Kalau perlu kita juga, bukan kalau perlu, diperlukan dari kita semua untuk support mengondisikan supaya mencegah dari segala aspek ini. Saya juga riset dan sebagainya, dan itu dipersembahkan untuk kepentingan pertama ibadah, kedua kemanusiaan, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Saya serahkan sepenuhnya hasil risetnya dan sebagainya sehingga bisa dipergunakan dengan baik. Ya, kemudian teman-teman sekalian, nanti insya Allah setelah agak longgar kita umumkan yang PKU, nanti ada seleksi dan mudah-mudahan ada bermanfaat untuk menyiapkan kaderisasi untuk ke depan. Itu sementara yang kami umumkan, semoga bermanfaat. Untuk esok mohon izin sesinya Zoom khusus untuk STWH. Nanti teman-teman yang umum itu berjumpa lagi dengan kami di hari Ahad, ya, Ahad malam. Dari sesi kalau nggak ba'da maghrib, ba'da isya, Ahad malam ya teman-teman sekalian. Itu materi yang melanjutkan waktu kita di An-Nur. Saya sekarang sedang mengeluarkan lagi ta'lim-ta'lim yang rutin itu, sehingga kita bisa susun lagi lewat fasilitas online. Ya, di An-Nur kita bahas surat An-Nur yang biasanya kita Sabtu itu, ya di pagi pekan kedua ya kalau tidak keliru. Nah, kita jadikan di online Ahad di malam Senin. Dan nanti insya Allah saya berikan kejutan juga pekannya akan datang, mungkin ada manfaat yang bisa kita raih. Saya kira itu diantara informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat, dan saya menyayangi Anda semua. Semoga Allah menghilangkan sifat-sifat buruk dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan tetap kita berprasangka baik dalam kehidupan kepada siapapun dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqamah dijaga sampai kembali kepada Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.